Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Leweng Sarebu. Cerita ini ditulis oleh QR Tiping. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Oh ya, sedikit informasi kalau cerita ini masih bersangkutan dengan cerita ala Sewu Lelembut, namun dari sudut pandang Gama dan Budi dengan permasalahan yang berbeda. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Leweng Sarebu. Sejatinya makhluk paling sempurna bernama manusia, malah yang menghendaki kesesatan di atas tanah paling terkutuk itu kembali terjadi. Mengabdi, tunduk dan tersesat adalah harga yang setimpal atas apa yang mereka inginkan. Hanya budak yang harus memenuhi keinginan sang tuan, sekalipun tumbal nyawa, darah, daging harus diberikan. Alam dan kehidupan mempunyai janji, barang siapa yang mengkhianati, balasan terus mengikuti dari hidup sampai mati. Lelakon dengan kurun yang lama berusaha jerih payah menyembuhkan sebuah luka yang teramat membekas dan menyakitkan. Dendam membara tidak akan pernah berjumpa dengan padam, sebab musabab membatu kuat yang tidak pernah pecah itu mengubur dalam sebuah kejadian yang mempunyai harga setimpal harus dibayar lunas dan juga tuntas. Manakala seorang lelaki bernama lengkap Jalu Kertajasa atau Budi harus menerima dengan lapang tanpa adanya lagi pilihan ketika nyawa kedua orang tuanya harus melayang dalam waktu berdekatan dengan cara tragis, agar dia bisa terlepas dari ikatan yang menjerat sebagai juru kunci Leweng Sarsar. Luka yang hampir saja sembuh dan ingatan yang hampir saja bisa melupakan pada kematian Mak Warsi dan Mbah Amar, kini berhembus sebuah kabar terbawa oleh angin sampai di kedua batang telinga Budi. Pintu masuk Leweng Sarsar dari Kampung Wetan Tilas Jaya ada yang membukanya dengan sebuah selendang yang teramat sakti, dan ada 1000 lelembut telah menghendaki agar segala sesuatu yang pernah terjadi terulang kembali, dan makhluk paling sempurna bernama manusia menyesatkan diri. Dharma garisan hidup membawa Budi untuk mengetahui asal muasal kenapa hal itu bisa terjadi, dan terpaksa harus melanggar sebuah janji. Dari jauh hari Ki Dudui sudah mewanti-wanti. Untuk kali ini tidak cukup hanya kalian berdua. Kita membutuhkan bantuan. Secara serempak kabar telah sampai pada Dikjaya Adigunagama. Perihal hilangnya siswi perempuan di tempat Gama mengajar bernama Rara Febriani yang tidak masuk akal. Anak dengan paras cantik dan jelita itu harus menerima keadaan hidup yang berbeda di usianya sekarang, tidak bisa mengelak dari segala cobaan hidup yang sulit dan perih. Terpaksa ditinggalkan kedua orang tua kandung tanpa adanya sebuah alasan adalah luka yang sangat mendalam dan membekas. Malah kenyataan lain menghampiri Rara, jauh lebih perih dan tidak pernah terbayang dalam hidupnya hal seperti itu bisa terjadi. Takdir berhendak lain. Akankah dua kabar yang tiba secara serempak kepada Gama dan Budi ada keterikatan erat dengan misteri hilangnya Rara, dan atas kehendak 1000 lelembut di Leweng Sarsar? Bantuan dari siapakah yang akan segera tiba agar dendam membara yang sedang bergejolak dalam tubuh Budi bisa dituntaskannya dengan segera? Ataukah Gama kembali mendapati hal lain dari lelaku Kilang Samana yang akan kembali turun kepadanya bersama meong hidungnya saat itu? Setelah belasan tahun berlalu, burung-burung hitam misterius sudah terlihat kembali berterbangan di atas Leweng Sarsar, membawa sebuah pesan dari 1000 lelembut bahwa akan terjadi pertumpahan tumbal dan nyawa. Terik sinar surya yang sedari tadi sudah meninggi baru saja perlahan turun bersama awan biru indah menghiasi langit. Akan tetapi tidak seindah sebuah garisan takdir yang harus diterima dengan lapang oleh seorang anak perempuan.
Anak itu sedang berjalan mengelilingi kampung, bukan boneka cantik dan lucu yang berada di genggaman tangannya, melainkan wadah tampah terbuat dari rotan berisikan penuh berbagai macam gorengan yang baru saja matang. Berkali-kali keringat dilapnya mengenakan handuk kecil yang ada di bahunya. Kerudung lusuh tak pernah diganti itu terus menempel menutupi rambut indahnya. Sandal jepit tipis yang dikenakannya itu hampir bisa merasakan panas tanah yang sedang ia pijaki. Dalam hati tulusnya selalu berucap harap jualan gorengan hari ini cepat terjual habis, agar bisa kembali ke sebuah rumah yang bisa runtuh kapan saja. Rara, sini. Derak seorang ibu langganan dari depan teras rumah. Pasti akan membeli lebih banyak gorengan yang Rara jual, bukan karena suka, terlebih kepada tidak tega apalagi anak ibu itu seumuran dan satu sekolah dengan Rara. Maaf Bu, seperti biasa ya? Tanya Rara sambil tersenyum walaupun hatinya berkata lain. Manakala melihat ke arah teras sebelah rumah, melihat pemandangan menyakitkan tersirat dalam hati Rara Febriani. Melihat anak-anak seumuran dirinya sedang bermain riang gembira menikmati libur panjang semester. Besar keinginannya untuk bisa bermain seperti itu. Namun untuk kesekian kalinya lagi, ia harus kalah dengan kenyataan. Ia harus memperjuangkan hidupnya. Iya, 10.000 ya Rara, campur aja. Rara kenapa tidak ikut sama bapak dan ibu aja tinggal di kota sana? Katanya sekarang udah kaya raya. Bisa tuh sekalian pindah sekolah ke sana. Jualan begini udah ada kan ya 2 tahun? Rara hanya tersenyum dengan sangat cepat menghitung gorengan yang sudah ia tempatkan di atas kertas nasi. Tidak lupa beberapa cabai hijau berada di sampingnya. Rara tidak tahu kalau soal bapak sama ibu. Iya Bu, ada 2 tahun dari kelas 4. Ini sekalian bantu Mang Jaka sama Nek Endah bisa meringankan pekerjaannya. Ibu langganannya hanya tersenyum, malah hatinya semakin tidak tega. Selain memang Rara anak yang pintar dan penurut, bahkan jika dibandingkan dengan anaknya yang hidup serba berkecukupan itu, perbandingannya jauh antar langit dan bumi. Ajakan teman perempuan satu kelasnya untuk mengajak bermain Rara tolak dengan lembut dan berjanji kalau ada waktu luang pasti datang ke rumah ini lagi. Walaupun hal itu mustahil terjadi, bukan karena paksaan mamang dan neneknya untuk berjualan, melainkan dorongan dirinya yang lebih kuat karena sebuah alasan. Rara harus kembali berkelahi dengan waktu, mengubur semakin dalam dunia bermain untuk anak seumurannya itu. Kakinya kembali melangkah berkeliling kampung sebelum matahari semakin menurun hari ini. Apalagi barusan melihat jam di rumah ibu pembeli sudah menunjukkan pukul 2 siang lebih. Hati kecilnya kembali bertanya, setiap ada orang yang membicarakan perihal ibu dan bapaknya seperti barusan. Namun di usianya sekarang terpaan hidup dan kesulitan bisa membuat Rara jauh lebih dewasa dari anak seumurannya. Ia hanya menganggukkan kepala memberikan persetujuan untuk menguatkan dirinya kembali. Waktu berputar begitu cepat. Azan asar baru saja berkumandang. Wadah tampah berisikan gorengan hanya tersisa hitungan jari bersamaan dengan botol air minum yang sudah hampir habis yang ia bekali dari rumah. Dompet lusuh Rara sudah berisikan uang kertas dan receh. Tujuan selanjutnya adalah pasar untuk berjumpa dengan Mang Jaka yang pasti sedang bersiap di lapak dagangannya. Akan berjualan gorengan sampai larut malam. Kok tumben ada mobil bagus berhenti di depan lapak Mang Jaka? Padahal belum mulai jualannya. Bisik Rara dalam hati melihat Mang Jaka dari kejauhan sedang berbicara serius dengan raut muka kesalnya. Seketika perempuan cantik yang usianya lebih muda dari Mang Jaka sudah kembali masuk ke dalam sebuah mobil. Tanpa melihat Rara yang berjalan jauh di belakangnya, diikuti lelaki dengan perawakan gagah berbadan gempal. Mang, tadi siapa? Tanya Rara penasaran lalu menyimpan wadah tampah yang masih tersisa sedikit lagi gorengan jualannya itu. Tidak lupa dompet lusuh berada di atasnya. Itu tadi orang yang mau beli saja. Adonan aja belum siap. Gimana? Habis dagangannya, Ra? Ucap Mang Jaka berusaha mengalihkan pembicaraan karena sudah hafal dengan sifat Rara yang mempunyai rasa penasaran tinggi. Bagus mobilnya. Ibunya juga tadi kelihatan dari jauh cantik banget.
Mang Jaka tidak menjawab lagi, langsung menghitung uang dari dompet Rara. Dalam hatinya tidak ingin cepat memberitahu siapa lelaki dan perempuan yang barusan datang, karena ia masih mempertimbangkan dengan matang, tidak ingin membuat Rara mengalami kejadian paling menyakitkan untuk kedua kalinya. Ia masih ingat bagaimana tangisan kejar Rara yang tidak kurun berhenti manakala waktu itu dengan sengaja dan tanpa alasan. Adiknya perempuan yang bernama Mimin Kusuma Putri dan suaminya Karta Mulyadi pergi dari rumahnya. Belum waktunya, Ra. Amang belum tega. Bisik hati Mang Jaka melihat keponakan perempuannya sedang melamun, memakan dengan lahap sisa gorengan karena setelah istri Mang Jaka meninggal, janjinya untuk merawat dan membesarkan Rara harus ia tepati. Tapi tadi Rara lihat sepertinya Amang kesal ya sama dua orang itu. Tidak juga, Ra, salah lihat kali kamu. Jawab Mang Jaka sambil tersenyum, walaupun dalam hatinya kemarahan masih bergejolak pada pasangan suami istri yang baru saja terlihat batang hidungnya lagi setelah 4 tahun meninggalkan Rara tanpa sebab. Keadaannya sekarang jauh terbalik, aroma bau kemiskinan dan kesulitan sudah tidak ia cium dari Mimin dan Karta. Dengan waktu yang sangat singkat, kabar perubahan pesatnya itu sudah bergulir menjadi kabar miring di kampung. Setelah dibawakan bahan makanan untuk Rara dan Nek Enda makan malam, Rara sudah berjalan kembali melangkahkan kakinya menuju rumah. Apalagi baru saja selesai membantu mempersiapkan dagangan Mang Jaka, wadah rotan yang sebelumnya berisikan gorengan kini sudah berganti dengan bahan makanan. Uang yang ia terima dari untung penjualannya hari ini ia akan masukkan celengan ayam untuk nantinya dipecahkan ketika kenaikan kelas. Bisa membantu membeli seragam baru atau sepatu baru yang ia inginkan, karena sepatu yang biasa dipakainya ke sekolah sebagian sol bawahnya sudah robek, sehingga tidak jarang panas dan dinginnya tanah juga aspal menyentuh kaos kaki lusuhnya itu. Benar kata Pak Gama, pencipta itu adil dan punya waktunya sendiri untuk memberi jatah bahagia buat umatnya. Rara begini juga bahagia, harus bisa lebih bersyukur, ucap Rara dalam hatinya, berusaha menguatkan dirinya sendiri agar tidak selalu meratapi kesulitan dan selalu ingat pada pesan dari salah satu guru panutannya. Selain Pak Hadi, wali kelasnya di sekolah, langkah Rara yang pelan tiba-tiba menjadi cepat agar segera sampai rumah, karena pasti Nek Enda sudah menunggunya di depan teras. Bersamanya awan sore yang sudah perlahan tiba dengan sinar keebasannya. Tidak jarang sapaan warga kampung kepada Rara diberikannya dengan hangat. Senyuman manis Rara sudah beberapa kali menjadi jawaban untuk mereka. Sambil terus berjalan, kini hatinya merasakan sebuah gejolak batin pada perempuan barusan di tempat dagang Mang Jaka. Semakin ia abaikan, penasaran itu semakin menjadi-jadi. Langkah Rara tiba-tiba berhenti. Tatapan matanya seketika terkejut mendapati sebuah mobil yang baru saja mundur dari depan halamannya tidak terlalu luas. Rara terus memandang dengan jeli, namun tidak bisa memastikan orang yang berada di dalam mobil karena jendelanya sudah tertutup rapat. Benar, mobilnya sama, tidak salah lagi. Rara terus memperhatikan mobil yang baru saja menyala itu. Mobil itu semakin menjauh dari rumahnya. Rasa penasarannya dari tadi sudah Rara kesampingkan, kini perlu dipuaskan dan terasa sangat mengganjal akan apa yang sudah dilihatnya barusan. Apalagi baru kali ini ia melihat mobil datang ke rumahnya dan tidak mendapati Nek Enda duduk di depan teras seperti biasa. Pintu rumah masih tertutup rapat dan lampu depan belum terlihat menyala. Harusnya nenek tahu sesuatu, ucap Rara, langsung mengucap salam, langsung membuka pintu, mendapati seluruh ruangan di rumah kecilnya masih gelap padahal sudah memasuki waktu maghrib. Nenek, ini Rara pulang. Teriak Rara sambil menyimpan wadah tampan, namun malah mendengar suara tangisan dari arah kamar Nek Enda. Ada orang selain nenek. Ketika mendapati bayangan lain dari arah dapur dan bercampur dengan tangisan Nek Enda yang semakin jelas ia dengar. Nenek kenapa? Teriak Rara kencang mendapati Nek Enda dengan wajah pucatnya, kepalanya bersandar di ranjang kayu yang sudah tua, bersama air matanya yang sudah membasahi wajahnya. Nah, untung kamu baru datang. Suara Nek Enda terbata-bata dengan detak jantungnya yang sudah tidak normal. Tangannya sudah tidak lepas dari bagian dada, berusaha mengatur nafasnya agar kembali tenang. Barusan siapa, Nek?
Rara lihat ada mobil baru mundur dari halaman depannya. Naenda hanya menganggukkan kepalanya, pandangannya terus melihat ke arah dua bola mata Rara. Dalam hatinya terus berkecamuk. Belum bisa berbicara apa yang ingin kata hatinya sampaikan pada cucu perempuan satu-satunya itu. Tunggu Nek, Rara ambilkan minum dulu. Ketika sampai di dapur, Rara tidak mendapati orang lain seperti yang dilihatnya barusan. Ketika pertama kali masuk rumah, jendela dapur yang sudah hampir terlepas dari temboknya masih terbuka. Perlahan bergerak terkena angin yang bersamaan dengan gelap malam sudah tiba, apalagi azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Secara perlahan, Rara mengambil gelas di rak tua yang hampir rusak, membawanya ke arah teko. Dirinya merasakan hal lain yang tidak biasa ia rasakan. Hanya ditemani suara jendela yang terus bergerak terkena angin. Ujung matanya perlahan melihat samping kanan dan kiri sebelum menuangkan air minum ke dalam gelas. Tiba-tiba berhenti di sebelah kiri yang sejajar dengan pintu dapur. Dari gelapnya dapur ia melihat gelap lain yang lebih pekat sedang berdiri mematung. Bukan orang. Bisik hati Rara dengan cepat melangkah tanpa melihat ke arah pintu dapur. Bahkan air minum dalam gelasnya itu tumpah setengahnya karena tergesa-gesa. Naenda berteriak dari dalam kamar. Secepat mungkin Rara datang, menghidupkan semua lampu ruangan berwarna kuning yang hampir padam kecuali lampu dapur. Apa yang dilihat Rara barusan dengan ujung matanya kini berubah menjadi kenyataan. Bayangan menjulang hitam itu sampai terlihat melewati batas dapur dan ruangan tengah masih berdiri tanpa berpindah dan bergerak sedikit pun. Semakin jelas dengan rambut panjangnya menjalar tanpa mengenakan sehelai pakaian, hanya ditutupi selendang panjang. Terdengar suara memanggil Rara. Tubuh Rara langsung berbalik dengan kaget. Gelas plastik yang berada di dalam genggaman tangannya terjatuh bersama sisa air minumnya. Kamu lihat apa sampai segitunya, Ra? Naenda heran dan sudah berdiri di belakang Rara melihat cucu perempuan satu-satunya itu. Tubuhnya bergetar. Dari wajahnya Rara tiba-tiba berubah menjadi pucat, dibarengi sudah keluar keringat. Berbagai gorengan sudah berjajar hangat di atas wadah tanpa rotan. Beberapa kali Jaka sudah melayani pembeli dengan sangat ramah, walaupun perawakannya yang tegap. Tidak jarang senyum dan keramahnya itu yang membuat orang-orang datang kembali ke lapak dagangannya. Dari tadi pikirannya berkecamuk, tidak seperti biasanya. Kecemasan terus Jaka rasakan, terlebih untuk keponakannya itu. Karena tidak mudah baginya untuk berbicara kepada Rara, mengutarakan keinginan adiknya Mimin dan Karta suaminya. Lamunan Jaka buyar mendapati Ojan sahabat satu kampungnya baru saja tiba di lapak, sedang mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Jan, ada apa? Ambil aja kalau mau gorengan. Maenda aja. Barusan pas aku lewat depan rumah kamu, kelihatan Maenda seperti lagi nyari bantuan. Rara sakit dan aku disuruh Maenda segera kasih tahu kamu. Tumben Jan, Rara tadi sore datang ke sini juga. Masa tiba-tiba sakit? Aku lihat juga tadi sore Mimin sama suaminya datang ke rumah kamu pakai mobil mewah. Udah kaya raya ya si Mimin, Jak. Kirain kabar saja yang aku dengar dari warga kampung. Jaga dagangan, Jak. Kalau udah habis tutup aja. Antarkan semua barangnya ke rumah. Bentak Jaka tiba-tiba hampir saja membuat Ojan tersedak dengan ucapannya itu. Walaupun perintah seperti itu bukan kali pertama Ojan dengar. Di bawah langit malam yang sudah semakin pekat, langkah kaki Jaka sudah tergesa-gesa. Tidak ingin segala kecemasan pada Rara membuahkan sesuatu yang buruk terjadi. Apalagi ia juga sudah mendengar tentang perubahan cepat Mimin dan Karta hingga menjadi kaya raya. Dari hal yang masuk akal sampai sebaliknya. Jangan sampai akibat kedatangan Mimin ke rumah. Sudah belasan bulan ia selalu tidak peduli pada perubahan adik perempuannya itu. Namun kali ini hatinya goyah dari kecemasan menjadi ketakutan. Beruntungnya jarak dari pasar menuju kampung tidak terlalu jauh. Di bawah waktu 15 menit setelah melewati perumahan warga, halaman rumahnya sudah terlihat, namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Ngapain Enda di belakang jam segini? Ucap Jaka melihat Naenda dari bagian samping berjalan dari arah hamparan kebun milik tetangganya itu. Hanya rambut putih yang terurai panjang yang Jaka lihat sangat jelas, walaupun bukan kebiasaan Naenda keluar rumah tanpa mengenakan penutup kepala. Begitu juga dengan langkahnya yang terlihat lemah sekali, membuat Jaka langsung melangkahkan kakinya menuju halaman belakang. Untuk memastikan apa yang tidak biasa dilihat kedua matanya, karena Jaka yakin Naenda baru saja masuk ke dalam dapur.
membuatnya langsung menekan pintu dapur dengan perlahan. Aneh, masih terkunci. Bisik Jaka terbata-bata ketika menekan pintu dapur. Kepalanya perlahan berbalik memperhatikan sekitar halaman belakang yang tidak terlalu luas itu. Kedua tangannya mengelus bagian pundak karena merasa ada yang memperhatikannya. Perlahan bulu pundaknya itu sudah berdiri. Jaka berteriak memanggil Neenda sambil mengetuk pintu cukup keras karena hanya mengenakan kayu sebagai slot kunci sehingga pintunya itu bisa sedikit terdorong. Dari celah pintu yang terbuat dari kayu tua, Jaka melihat Neenda segera mendekat, namun penglihatannya mendapati hal aneh dari dalam dapur. Nek, ini Jaka, buka. Tunggu sebentar. Suara yang barusan kencang keluar dari mulutnya itu mendadak diam. Dari celah pintu itu terlihat bukan seperti Neenda yang mendekat, apalagi suara barusan jauh berbeda dan baru pertama kali ia dengar. Jaka, kirain siapa? Tunggu. Suara Neenda sudah terdengar dari dalam rumah, membuat pintu dapur itu seketika terbuka, membuyarkan apa yang sudah Jaka lihat dan dengar. Lama sekali, Nek. Dari mana barusan, Nenek? Lah, nenek dari tadi lihat kondisi Rara, Jak. Nggak kemana-mana. Di dalam kamar Rara aja. Jawaban Neenda membuat Jaka langsung terdiam mematung. Baru saja sadar Neenda ibunya itu masih mengenakan tutup kepala. Rambut putihnya tidak terurai ke belakang seperti apa yang dilihatnya barusan. Tadi siapa? Ucap Jaka perlahan mulai merasakan kejanggalan yang terjadi di rumahnya sambil memperhatikan Neenda yang sudah masuk ke dalam kamar Rara yang berdekatan dengan dapur. Bahkan Jaka terus merasakan keanehan yang terjadi di dapur yang hanya berlantaikan tanah itu. Jaka langsung berjalan ke dalam rumah setelah menutup pintu dapur, mengikuti Neenda masuk ke dalam kamar Rara. Tanpa ia sadari, sosok hitam sudah berdiri tegak di dekat pintu dapur, mengelus rambut panjangnya dengan perlahan mengeluarkan senyuman yang sangat menakutkan. Gimana dagangan kamu sudah dititip Ojan? Jangan terlalu berisik, takut Rara bangun. Jaka mendapati wajah keponakan perempuannya itu sudah penuh dengan keringat, matanya sedang terpejam lelah. Udah, Mak. Ojan yang jaga sampai tutup, tinggal setengahnya lagi kok. Mak, kita bicara di meja aja. Takut Rara denger. Maeda sudah berhadapan dengan Jaka duduk di meja tua yang terdapat 3 kursi. Tatapan Jaka tidak jarang melihat ke arah kamar Rara dan dapur untuk terus mengikuti rasa penasarannya. Sementara jam tua yang menempel di tembok rumah yang hampir saja rubuh sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mimin sama Karta ingin membawa Rara ke rumahnya di kota sana. Mak tidak kasih izin. Ucapan Karta membuat Mak sakit hati, Jak. Hal yang sama juga mereka katakan kepada Jaka, Mak. Beruntungnya tadi sore Rara belum sampai di lapak. Apa mungkin Rara kenal juga sama ibu dan bapaknya yang sudah berubah itu, Mak? Maeda hanya menggelengkan kepala. Anak dan ibu itu masih ragu untuk membicarakan hal yang lebih penting tentang kabar dari Mimin. Beberapa menit pikiran mereka berkecamuk, memikirkan dari mana awal obrolan akan mereka mulai. Terlebih Jaka sudah beberapa kali bulu pundaknya berdiri, melihat ke arah Maeda karena sudah mendapati ibunya itu di luar sebelum ia masuk ke dalam rumah. Jaka, ucap Maeda mendahului, memutuskan untuk membicarakan hal ini kepada anak lelakinya yang sekarang terlihat malah melamun melihat ke arah kamar Rara. Semoga saja omongan para warga kampung tentang Mimin dan Karta salah, Mak. Mengetahui apa yang akan Maeda bahas untuk pertama kalinya sejak 4 tahun kebelakang ketika Mimin dan Karta meninggalkan rumah. buktinya sudah beredar, bahkan sudah sampai ke telinga Mak. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari kemudahan ke sebuah lowong bersamaan dengan usaha Karta yang melesat tidak masuk akal. Tanpa mereka berdua ketahui, dari arah kamar kedua mata Rara sudah sejak tadi terbuka menguping obrolan Jaka dan Maeda. Membuat ingatan kepada ibu dan bapaknya ketika Rara masih kecil ia ingat kembali. Rekaman wajah cantik Mimin yang hampir mirip dengan Rara sudah terpampang jelas. Dari pekerja bangunan, mandor, pemborong sampai sekarang yang memegang proyek besar, sudah Karta lakukan, Mak, dalam waktu yang singkat.
Itu yang jadi masalah. Aku tidak percaya kepada Karta termasuk Mimin. Apalagi semudah itu ingin membawa Rara setelah 4 tahun hilang tanpa kabar. Aku tidak ingin hal buruk menimpa Rara. Dan kabar pesugihan itu tidak ada yang mengetahui kebenarannya, Ma. Tapi aku tidak akan mudah melepaskan Rara pada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Mak Enda hanya terdiam membenarkan semua ucapan yang keluar dari mulut Jaka. Ia tidak berani membicarakan ulang cacian yang keluar dari mulut anak perempuan dan suaminya itu, karena tidak mau terjadi pertengkaran, terlebih mengetahui betul sikap Jaka yang pasti akan marah besar manakala ibunya itu mendapat hinaan. Ya sudah, sementara jangan sampai Rara tahu hal ini. Mereka bilang kalau tidak diizinkan akan membawa Rara dengan paksa. 2 atau 3 hari ke depan mereka akan datang lagi ke rumah ini. Jaka tidak memperdulikan ucapan Mak Enda. Kulit dahinya itu sudah mengkerut ketika melihat bayangan seseorang berada tepat di depan kamar Rara. Persis seperti Mak Enda yang barusan ia lihat berdiri di kamar Rara sebelum duduk berhadapan dengannya. Jaka, lihat apa kamu ini? Baru saja percakapan antara Mak Enda dan Jaka masuk ke telinga Rara dengan jelas, dan ia simpan baik-baik siapa perempuan dan lelaki yang sore tadi dilihatnya itu. Ternyata orang tua kandungnya kini malah penampakan sosok hitam pekat yang tiba-tiba Rara lihat. Tanpa mengenakan pakaian, hanya tubuhnya yang hitam itu ditutup sebuah selendang hitam sudah berdiri di hadapannya yang masih terbaring lemas. Keinginan Rara untuk berteriak sudah sangat kuat, namun tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Mulutnya terkunci rapat. Sosok hitam dengan rambut panjang terurai sampai lantai itu tiba-tiba menundukkan kepala mendekati telinga Rara. Ayo ikut dengan ibu. Rara mendengar jelas ucapan dari sosok yang sangat menakutkan. Bahkan wajah sosok hitam itu sudah ia lihat mengenakan ujung matanya. Tangan hitam dengan kuku panjangnya terus mengelus-elus rambut Rara dengan perlahan. Ibu datang untuk menjemput kamu, Rara, sadar. Ucap Mak Enda panik melihat tatapan mata Rara melotot kosong. Keberadaan Mak Enda dan Jaka tidak Rara pedulikan sama sekali. Kenapa jadi begini, Mak? Tadi Jaka lihat ada orang yang masuk, Mak. Siapa yang masuk, Jak? Mak Enda terus memperhatikan mata Rara yang perlahan terlelap begitu saja. Jaka berencana membawa Rara besok ke rumah sakit atau sekedar membeli obat ke apotik. Keuntungan berjualan gorengan hari ini bisa sedikit membantu keadaan Rara, dan hal itu langsung disetujui oleh Mak Enda. Apa Rara tiba-tiba begini akibat kedatangan ibu dan bapaknya, Jak? Tapi untuk apa? Jaka hanya menggelengkan kepala. Pandangannya terus memperhatikan keponakan perempuannya teramat malang itu. Biasanya dengan ceria membantu Jaka menghitung penghasilan dagang. Kini ia hanya terbaring lemas. Besok juga sudah sembuh, Mak. Rara anak yang kuat. Ucapan yang keluar dari mulut Jaka hanya menguatkan diri sendiri dan mencoba membuang segala macam kecemasan akan kejanggalan yang terjadi malam ini. Sementara pikirannya terus berkecamuk akan perbuatan apa yang sudah Mimin lakukan dan kenapa harus kembali ke rumah. Mak Enda sudah terbaring di sebelah Rara. Tangannya terus mengusap-usap bagian rambutnya. Pikirannya terus mengulang hari di mana Mimin dan Karta dengan sangat tega bak binatang pergi begitu saja meninggalkan anak yang malang ini. Dalam hatinya tersirat perlahan mempertanyakan kebenaran pesugihan yang dilakukan anaknya itu. Lawang mana yang Karta dan Mimin datangi? Jangan sampai berimbas pada Rara. Mak, Jaka tidak ke pasar lagi. Mau istirahat aja sambil nunggu Ojan antarkan barang-barang dagangan. Ini udah terlanjur malam juga, paling sebentar lagi datang. Ucap Jaka sambil berdiri di dekat pintu kamar Rara, pintu yang hanya mengenakan kain saja sebagai penutupnya. Berbatang-batang lintingan tembakau sudah berjajar di atas meja. Sudah 2 lintingan itu Jaka hisap perlahan setelah memastikan Mak Enda dan Rara yang sudah tertidur lelap. Walaupun keringat terus Jaka lihat di bagian wajah Rara. Mungkin sakit biasa, hanya capek. Biar besok jangan dulu keliling kampung lah. Tinggal 4 hari lagi Rara liburannya telah selesai dan harus masuk sekolah lagi.
Ucap Jaka kembali membakar lintingan tembakau walaupun tidak biasanya malam ini rasa ngantuk tiba sebelum waktunya. Padahal jam sudah pukul 11 malam dan tidak akan lama Ojan pasti tiba. Asap lintingan tembakau yang berada tepat di ujung asbak kayu itu terus menemani Jaka yang sudah beberapa kali menguap. Seketika wajahnya sudah menempel di meja, urat-urat matanya terus menahan agar matanya tidak terlelap. Jaka melihat samar-samar tubuh Rara keluar perlahan dari balik kain penutup kamarnya. Walaupun ia sedikit heran karena Rara sudah mengenakan selendang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Selendang panjang yang menyelimuti tubuhnya. Ibu, itu... Mulut Rara hanya terbuka tanpa mengeluarkan suara. Tangannya menunjuk ke arah dapur untuk menjawab lambaian dari tangan hitam yang mempunyai kuku panjang. Jaka masih tidak mengerti yang dimaksud Rara. Sudah kalah dengan rasa berat di matanya. Sekuat tenaga mencoba agar kepalanya bergerak untuk bangun, namun kembali terjatuh di atas meja. Rara hanya terus melangkah dengan perlahan, semakin mendekat ke arah perempuan berambut panjang yang terurai sampai di lantai dapur. Tanpa mengenakan sehelai busana karena selendang yang awalnya ia kenakan sudah berpindah menyelimuti tubuh Rara. Ayo kita main, Rara. Ada tempat permainan yang sudah menunggu. Ibu akan menemani kamu. Jangan kembali lagi ke rumah ini. Tempat kamu bukan di sini. Kepala Rara hanya mengangguk dengan wajah semakin pucat masuk ke dalam pelukan perempuan yang sekarang sedang tersenyum sangat menakutkan. Menyerupai Mimin ibunya, terus mengelus rambut Rara bukan untuk pertanda kasih sayang, namun sebaliknya. Hanya suara pintu dapur yang terbuka perlahan karena angin kencang malam ini. Angin itu masuk ke dalam rumah membuat Maenda dan Jaka semakin terlelap dalam tidurnya. Beberapa kali hentakan suara pintu dan kain penutup kamar Rara bergerak, namun tidak sanggup membuat Jaka dan Maenda terbangun. Tumben pintu dapurnya masih terbuka. Tidak biasanya. Ucap Ojan yang berjalan tergesa-gesa, bambu panjang yang sudah menempel di pundaknya sebagai alat pemanggul dua wadah yang berisikan barang dagangan Jaka. Jaka! Maenda, ini Ojan! Ojan seketika berhenti langkahnya sebelum masuk ke dalam dapur yang pintunya terus bergerak terkena angin. Bahkan ia juga sudah merasakan tidak biasanya angin malam ini begitu kencang. Matanya terus berkeliling memperhatikan sekitar, memastikan ada sebuah bau aneh yang ia hirup masuk ke dalam lubang hidungnya. Bau apa ini? Kedua bola matanya tiba-tiba berhenti manakala melihat ke arah hamparan tanah yang menjadi lantai dapur. Terlihat banyak serbuk-serbuk kemenyan hitam. Namun anehnya mengeluarkan bau yang menyengat seperti sudah ada yang membakarnya. Jaka! Bangun, Jak! Bangun! Kedua tangan Ojan sudah berada di pundak Jaka menepuk berkali-kali. Jan, kau bisa masuk. Perasaan pintu dapur aku kunci. Kunci matamu. Pintu dapur terbuka gitu. Di dapur aku lihat ada serbuk kemenyan banyak. Ini kecium juga kan sama kamu baunya. Jaka langsung tersadar manakala bau kemenyan itu sudah ia cium juga. Apalagi matanya ketika melihat ke arah kamar Rara, ia langsung bangun dan berjalan tergesa-gesa menuju kamar. Rara, bangun Rara tidak ada. Jaka panik yang sudah tidak mendapati keponakannya itu tidak ada di dalam kamar. Hanya suara dengkuran Maenda yang terdengar. Bahkan Jaka langsung menepuk pundak Maenda berkali-kali. Rara, Maenda yang baru saja membuka matanya langsung kaget. Cucu perempuannya itu sudah tidak ada di sebelahnya. Ia langsung berdiri dan mengikuti langkah Jaka yang sudah menuju dapur. Aku sampai pintu sudah terbuka, Jak. Ojan berusaha menenangkan Jaka dan Maenda yang sedang melihat ke arah lantai dapur. Tangan Maenda sudah mengambil potongan kecil kemenyan hitam. Kepalanya hanya mengangguk berkali-kali. Jan, ayo ikut. Mungkin belum jauh perginya. Bukan kemenyan biasa. Biadab. Tidak menyangka bukan saja hatinya yang sudah buta, ternyata sudah dikuasai iblis. Bisik hati Maenda yang masih tidak percaya dengan kejadian cepat malam ini. Dalam hatinya sudah mengetahui ulas siapa hilangnya Rara malam ini yang baru saja berganti hari.
Segala pembicaraannya 4 tahun ke belakang itu terbukti walaupun belum pasti leweng mana yang mereka berdua datangi. Di bawah guyuran gerimis dini hari, awan gelap dan pepohonan menjadi saksi sedang melintas perlahan sebuah mobil jeep tua baru saja keluar dari sebuah kampung. Melewati tugu perbatasan yang terdapat tulisan mengenakan semen, diwarnai cat yang sudah hampir pudar, sebuah kampung yang memiliki hutan belantara. Sudah belasan tahun tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalamnya. Nama kampung itu adalah Kampung Wetan Tilas Jaya. Beberapa warga kampung yang menyadari turunnya gerimis dini hari ini bukanlah sebuah gerimis yang kebetulan hadir di kala sedang musim kemarau. Mereka tidak ingin gerimis itu memberikan pertanda dan mengundang malapetaka dari pintu masuk menuju lowong sasar yang terdapat di ujung kampung. Apalagi seorang lelaki yang tersisa, terikat keturunan sebagai juru kunci sudah belasan bahkan puluhan tahun meninggalkan kampung. Mereka tidak pernah mengetahui lelaki itu masih hidup atau sudah mati. Sudahlah Min, jangan melamun seperti itu. Harusnya kita senang, syarat terakhir sudah kita laksanakan. Ucap seorang lelaki sedang mengendarai mobil dengan perlahan meninggalkan Kampung Wetan Tilas Jaya. Dengan pakaian yang sudah kotor, bahkan telapak sepatunya masih penuh dengan tanah. Sudah cukup Karta, konsentrasi saja mengemudi. Bentak Mimin Kusuma Putri, masih berusaha menenangkan dirinya akan sebuah ritual yang baru saja selesai dilakukan bersama Karta Mulyadi suaminya itu. Hanya sebuah kecupan yang mendarat di dahi Mimin, kecupan penuh arti yang Karta berikan karena dalam hatinya sedang bersuara gembira. Kalau mobil melewati sebuah jembatan besar, dari spionnya masih terlihat jelas hamparan lowong sasar. Apa itu akan menjadi permintaan terakhir Karta? Seharusnya apa yang sudah kita taburkan di rumah ibu kamu berbuah manis malam ini. Lihat saja kaca mobil sudah penuh dengan gerimis. Pertanda baik untuk persembahan kita, Min. Mereka yang akan langsung datang dan tidak akan sulit. Pasangan suami istri itu sedang memikirkan segala kemudahan dan keinginannya esok pagi yang akan segera didapatkannya dengan sangat mudah. Setelah sebuah keputusan besar dalam hidupnya mereka ambil tanpa mereka sadari, perjanjian itu semakin mengikatnya. Kamu harus ingat, Min. Rasa sakit hati itu sebanding dengan langkah kita. Basuki akan menjaga kita. Jangan cemas. Bisik Karta di dekat telinga istrinya, sudah menyadari perempuan lain duduk di belakang jok belakang sedang tersenyum ke arah Karta dan Mimin. 4 hari kemudian, kabar hilangnya Rara sudah menyebar ke segala penjuru kampung sampai ke tempat Jaka berdagang. Jaka tidak henti-hentinya menelusuri kampung bertanya kepada siapa saja yang 4 malam ke belakang melaksanakan tugas meronda. Lebih dari 5 titik pos ronda Jaka kunjungi, namun jawabannya tetap saja nihil. Warga tidak ada yang melihat kepergian Rara. Dari mulai orang terpenting kelurahan sampai beberapa sesepuh mengenakan caranya masing-masing untuk menemukan Rara. Apalagi kecil kemungkinannya kasus penculikan anak terjadi di kampung itu. Berbarengan dengan kabar miring dari beberapa warga yang mengaitkan kepada Mimin dan Karta yang melesat menjadi kaya raya. Jaka, sudah kamu ingatkan si Ojan belum? Agar tidak akan bicara soal kejadian 4 malam ke belakang itu. Sudah, Ma. Ojan bisa aku pegang, dia bukan orang yang seperti itu juga. Jawab Jaka yang sedang menyiapkan adonan untuk nantinya Ojan yang berjualan, dan malam ini juga Jaka akan kembali mencari Rara bersama para warga kampung. Apa Ma tidak punya firasat petunjuk, Ma? Ini udah hari keempat Rara belum ditemukan. Aku harus telepon wali kelasnya memberi kabar ini. Siapa tahu juga bisa bantu. Aku ingat Rara dekat sekali dengan Pak Hadi dan Pak Gama, orang tuanya di sekolah. Jaka semakin cemas membuyarkan lamunan Maenda sejenak. 4 hari ke belakang dirinya terus memikirkan sesuatu hal dari kemenyan hitam yang masih disimpan di lemari tuanya. Dan Jaka tidak mengetahui 4 tahun lalu pernah terjadi pembicaraan serius antara Maenda dengan Mimin. Berikan kabar dulu saja Jaka. Harus ingat semangat Rara menimba ilmu sangatlah besar. Mak yakin ini bukan kasus hilang biasa. Aku temui Mimin dan Karta malam ini juga. Sejak mereka berdua kembali ke rumah ini, malam itu juga Rara hilang. Tidak mungkin mereka bisa lepas dari masalah ini, Mak. Walaupun Rara darah daging mereka. Jaka kesal karena sejak kemarin selalu dihadang niatnya itu oleh Maenda.
karena tidak ingin masalah ini semakin keruh, menghindari pertengkaran kedua anaknya itu. Karena tidak ingin menanggapi ucapan Jaka yang sudah meluap bercampur dengan emosi, Maenda lebih memilih menerima tamu para tetangga yang ikut simpati pada musibah yang sedang menimpanya. Tak jarang hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan manakala mencari anak hilang sudah sampai di telinga Maenda. Setelah adonan dagangan selesai, berbatang-batang lintingan tembakau sudah Jaka hisap untuk membuat dirinya tenang sambil menunggu baterai di handphone lamanya itu penuh agar bisa menelpon Pak Hadi, yang memang selebihnya handphone itu sesekali sering digunakan Rara. Di mana Rara kamu ini? Jaka sudah menemui jalan buntu melakukan pencarian, beberapa kali menyalahkan dirinya sendiri yang tidak becus menjaga Rara dan kenapa malam itu ia bisa tertidur begitu saja. Dan ingatan Rara mengenakan selendang tetap ia pikirkan antara malam itu sadar ataupun sebaliknya. Dirasa waktu semakin sore dan sudah mempertimbangkan apa saja yang akan dikatakannya kepada Pak Hadi, segera Jaka mencari kontak Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Ini saya orang tua wali Rara, murid Bapak di sekolah. Waalaikumsalam, ya Pak Jaka. Alhamdulillah saya masih ingat nama Bapak. Gimana Rara semenjak libur semester masih berjualan sama belajar Pak? Hebat anak itu. Jawab Pak Hadi dengan sangat antusias yang tidak akan lama bisa berjumpa lagi dengan Rara di sekolah. Mendengar pujian pada keponakan perempuannya itu membuat Jaka langsung lupa dengan apa yang akan dibicarakan, padahal dari tadi sudah disiapkan apa saja yang akan disampaikannya kepada Pak Hadi. Kabar buruk menimpa keluarga kami Pak. Tatapan mata Jaka terus memandang halaman belakangnya tidak terlalu luas itu. Apalagi sinar cahaya kemasan sudah perlahan turun beriringan mendekati waktu maghrib. Halo Pak Jaka, halo? Maksudnya kabar buruk gimana? Kalau besok Rara nggak masuk sekolah, berarti belum ketemu Pak. Sudah 4 hari hilang dari rumah. Astagfirullah. Apa udah dicari Pak Jaka? Baru saja Jaka akan menjelaskan kejadian malam itu dengan sangat perlahan ia menutup panggilan, karena kedua matanya sudah menangkap seorang wajah anak perempuan dari jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat ia duduk. Wajah anak perempuan itu sudah terkena cahaya kuning yang semakin pudar, semakin memperjelas wajahnya yang pucat. Apalagi malam sudah akan tiba, tinggal hitungan menit. Tangannya kini perlahan bergerak melambai berkali-kali ke arah Jaka sambil tersenyum cantik. Rara! Namun tiba-tiba malah terdengar tangisan dan suara teriakan yang melengking kencang dari anak perempuan itu, membuat Jaka langsung berlari ke arahnya. Semakin dekat ia melihat, semakin jelas bahwa itu adalah Rara yang sudah lama hilang dari rumah. Namun dengan sekejap mata anak itu hilang, yang tersisa hanya sebuah teriakan sampai membuat Jaka menutup kedua telinganya. Pandangannya hanya melihat sebuah anak ayam kecil yang sudah berada di dekat kakinya, membuat Jaka perlahan menunduk untuk memastikan anak ayam itu. Dengan sangat jeli ia yakin itu anak ayam biasa yang induknya dipelihara Maenda. Namun ketika matanya sadar, Jaka sudah melihat bayangan hitam yang menjulang tinggi dengan rambut sangat panjang sedang berdiri di balik punggungnya Jaka. Hingga bayangan itu sangat jelas ia lihat. Kendaraan roda 2 yang dikendarai Pak Hadi melesat kencang menerobos malam dan kemacetan jalanan kota manakala memasuki jam pulang kerja. Tujuannya adalah rumah rekan mengajarnya di sekolah, yaitu Gama. Segudang informasi sudah didapatkan Pak Hadi. Sudah 2 hari juga setiap siang hari ia menemui Jaka dan Maenda di rumahnya. Mendengar cerita mengenaskan malam itu yang menimpa Rara, semua catatan yang ia tulis di dalam kertas sudah berada di saku jaketnya yang tidak lupa ia bawa. Apalagi besok tugasnya sebagai pendidik di sekolah dasar akan segera dimulai lagi dari libur panjang semester. Namun masalah besar sudah berada di pundaknya sejak Maenda dan Jaka meminta bantuan. Di depan rumah tujuannya sudah terparkir mobil yang biasa Gama gunakan. Pintu gerbang tuanya sudah terbuka lebar menyambut kedatangan Pak Hadi. Masuk aja Pak, bawa motornya ke dalam. Teriak Gama sudah berdiri di dekatnya, lelaki berambut gondrong dengan wajah yang menyeramkan. Karena tidak seperti Gama yang melemparkan senyum pada Pak Hadi, lelaki yang Pak Hadi kenal dengan panggilan Budi malah sebaliknya. Maaf Gam, tidak seharusnya kabar ini cepat sampai ke kamu. Apalagi aku dengar dari kakek Dudui, kamu baru aja pulang dari luar kota. Katakan aja tidak apa-apa Pak Hadi. Aku juga kaget kabar hilangnya Rara ini.
Tidak ada penculikan anak atau pertanda kejahatan kriminal di kampung Rara tinggal. Anehnya malam itu, ketika sakit Rara hilang begitu aja. Terlebih kedua orang tuanya baru saja tiba sore itu. Apa benar yang diceritakan Pak Adi sebelumnya perihal orang tuanya yang menjadi kaya mendadak? Benar Gam, tapi... Katakan aja, Pak. Budi? Ucap Gama melihat ke arah matanya Budi. Gama tahu betul kecemasan apa yang sedang Budi rasakan. Terlebih di tanah kelahirannya itu ada yang membuka kembali pintu masuk menuju sebuah lowong yang amat sangat menyakitkan untuk Budi. Sedikitnya rasa tanggung jawab ada di benaknya saat ini. Ibu dan bapaknya melakukan cara lain untuk mendapatkan kemudahan. Terdengar kabar angin dari warga katanya datang ke arah barat ke sebuah lowong. Ini alamat rumah bapak dan ibunya Rara. Aku takut salah dan menjadi fitnah karena belum tahu kebenarannya. Gama tidak sempat membaca tulisan sebuah alamat dari dalam kertas itu, langsung berdiri dan melangkah ke arah Budi yang sedang duduk. Budi langsung menundukkan kepalanya. Rokok yang terjepit di antara jarinya itu ia simpan perlahan di atas asbak. Dengarkan aku bicara, Bud. Budi hanya menganggukkan kepalanya ketika Gama singkirkan beberapa helai rambut gondrongnya itu agar bisa melihat wajah Budi. Begitu juga dengan Pak Hadi yang heran pada tingkah Gama seperti sedang mengendalikan seekor harimau yang bisa jinak di tangannya. Jauh di sana ada seorang nenek tua dan pamannya yang sedang menanti cucu dan keponakannya untuk pulang. Anak itu jauh lebih malang nasibnya ditinggalkan hidup-hidup oleh orang tuanya. Orang tuanya kembali ke rumah. Seketika anak itu hilang. Aku tahu rasanya hati kamu waktu kecil kehilangan abah dan emak. Tapi anak ini membutuhkan bantuan kita. Baik, Gam. Ucapan Ki Dudui, Mang Idim, dan kamu sudah membuat aku paham. Lalu, pastikan keberadaan anak ini. Setelah itu kita selesaikan masalah Luang Sasar. Pastikan orang tuanya. Dari ikhtiar Mang Idim dan Ki Dudui ada kaitannya. Jangan datang ke Luang Sasar seorang diri. Paham? Bisik Gama jauh lebih tegas, lalu memberikan kertas alamat rumah orang tua Rara kepada Budi. Gama sangat tahu di tempat kelahirannya itu kampung Wetan Tilas Jaya sedang terjadi hal-hal yang bisa membuat Budi lepas kendali. Setelah dirasa Gama bisa kembali mengendalikan Budi, Gama sudah berhadapan dengan Pak Hadi. Menyusun rencana besok hari di sekolah agar kabar ini tidak menyebar, walaupun sangat sulit karena beberapa teman satu kelasnya yang berada satu kampung dengan Rara sudah mendengar kabar buruk ini. Setidaknya Pak Hadi, buat aman dan terkendali guru-guru saja. Dan jangan bicara sudah berjumpa dengan aku ya. Tolong ini. Setelah Pak Hadi sepakat dan mengerti maksud dan kemauan Gama, Pak Hadi pamit karena sama dengan Gama besok pagi harus sudah kembali mengajar. Gam, maafkan aku, Bud. Bukan melarang. Ini demi kebaikan. Lawang Sasar tidak mungkin begitu saja terbuka kembali. Tapi ada orang yang sedang menanti pertolongan kita. Kasihan murid bernama Rara itu. Dia anak baik, Bud. Malang nasibnya tidak seberuntung kita punya keluarga. Setelah itu, kita bereskan apapun yang terjadi di Luang Sasar. Sekalipun Sarebu lembut, seperti yang dikatakan Ki Dudui dan Mang Idim. Percaya saja bantuan akan datang kepada kita. Jawab Gama sambil menepuk pundak Budi berkali-kali, membuat hatinya sedikit tenang. Walaupun gejolak keinginannya kembali ke tanah kelahirannya itu sudah ada sejak dari pulang dari kampung Jabang Mayit. Kabari aku secepatnya. Malam ini atau besok tentang Rara. Manakala berpisah dengan Budi yang sudah mengenakan motornya untuk menuju alamat kedua orang tua Rara, tatapan tajam dan hembusan angin yang mengenai rambut gondrong Budi terus mengiringinya ke sebuah alamat yang akan ia tuju malam ini. Motor tua yang ditumpanginya melesat di antara sorotan lampu-lampu kendaraan lain untuk menuju ke sebuah jalanan besar yang sudah tidak asing lagi bagi Budi.
Setelah barusan berhenti memastikan alamat yang ditujunya. Jika ke arah barat berarti jembatan. Lalu Kampung Wetan Tilas Jaya. Bisik hati Budi harus kembali menahan keinginannya menuju kampung kelahirannya itu. Namun ucapan Gama tetap terngiang di kepalanya saat ini. Setelah 2 kali berhenti menanyakan alamat, tidak sulit untuk Budi menemukan sebuah rumah yang dimaksud Gama dan Pak Hadi. Baru saja motornya berhenti di seberang jalan yang cukup jauh dari rumah tujuannya itu, malah tiba-tiba ada seorang lelaki yang baru saja turun dari motornya. Berjalan perlahan masuk melewati pintu gerbang yang berukuran sangat besar dan tinggi itu membuat Budi langsung memperhatikan. Dari pakaian yang dikenakannya, Budi yakin itu bukan orang tua Rara. Dari samping ia masih melihat jelas amarah wajah yang tergambar jelas dari lelaki itu. Apa itu mamangnya Rara? Memperhatikan ada sesuatu yang aneh terlihat oleh kedua mata Budi. Di balik gerbang besi itu sudah berdiri sosok hitam yang sudah belasan tahun tidak Budi lihat. Membuat bulu pundaknya berdiri bersamaan tubuhnya yang gemetar. Ingatan tentang kampung yang ia coba lupakan berhari-hari ke belakang kini nampak hadir dengan sangat jelas. Bahaya, bukan hanya terbuka, sudah jelas sosok hitam dari Leweng Sasar. Bahkan ketika sosok hitam itu mengetahui kedatangan Budi, hanya melihatnya dengan mata yang merah menyala. Hanya penjaga harusnya masih aman orang itu. Setelah memastikan keberadaan sosok yang seharusnya sudah tidak bisa keluar dari Leweng Sasar dan sekarang berada di rumah nan besar itu, karena tidak ingin membahayakan lelaki yang Budi curigai adalah mamangnya Rara dan tidak ingin mengundang reaksi lain dari sosok-sosok penjaga di rumah orang tua Rara, Budi sudah tahu sesuatu. Kemana selanjutnya ia akan pergi, tidak perlu waktu lama untuk memastikan sangkaan Kidudui, Mang Idim dan Gama akan keterkaitan hilangnya Rara dengan Leweng Sasar. Maaf Gam, aku hanya memastikan tidak akan masuk ke kampung itu. Detak jantungnya semakin berdebar, pikiran yang sudah berkali-kali Budi kendalikan bisa membuatnya sedikit tenang. Namun satu sosok hitam dari Leweng Sasar sudah membuatnya cukup puas dan mengetahui sesuatu bahwa pintu masuk Leweng Sasar bukan hanya terbuka, tapi ada yang benar-benar menghendaki. Kendaraan roda 2 itu kini menuju ke arah barat, melaju ke sebuah leweng yang belum bisa Budi masuki, terutama kampungnya itu. Tangan Budi sudah menarik gas lebih dalam agar motor tua Mang Idim itu melaju lebih kencang. Angin malam tidak membuat dirinya dingin, melainkan sebaliknya rasa penasaran sudah bergejolak panas dalam tubuh Budi. Seketika motornya langsung berhenti, mesin motor langsung dimatikannya dengan perlahan. Tidak ingin ada seorang pun yang mengetahui kedatangannya yang sudah larut malam ini. Motor segera Budi sembunyikan di antara pohon besar. Hamparan jembatan besar dan sungai yang sama besarnya itu sudah Budi lihat. Matanya memejam cukup lama karena dari hamparan pepohonan itu, di dalamnya terdapat tempat yang amat sangat mempunyai kenangan buruk untuknya. Sampai. Bisik hati Budi sudah bisa merasakan hembusan angin dari arah leweng itu. Bersamaan dengan ingatan pada kematian Abah dan maknya yang kini tergambar semakin jelas. Ada yang aneh, benar-benar pertanda ini. Ketika melihat ke arah rerumputan menjulang tinggi di samping jembatan dan sungai, rumput-rumput itu seperti bekas terkena gerimis padahal musim kemarau masih berlangsung. Harus kamu ingat baik-baik semua pertanda yang barusan Abah katakan, Jalu. Mungkin hal itulah yang nantinya suatu saat membawa kamu kembali menuju Leweng Sasar. Benar, dari sana sosok hitam di rumah orang tua Rara tidak salah lagi. Apa yang sudah mereka lakukan pada tempat yang sudah lama aku tinggalkan? Ucap Budi perlahan terus memandang ke arah leweng, berdiam di ujung jembatan besar di bawah pohon yang dekat dengan jalannya. Di depannya terdapat gapura masuk ke kampung Wetan Tilas Jaya. Tatapannya tiba-tiba buyar ketika mendengar suara kendaraan lain yang akan melintas. Bukan kendaraan biasa pada umumnya. Dari suara yang Budi dengar semakin dekat, suara itu lebih kepada motor Vespa. Pengendara motor itu tidak mengetahui keadaan Budi. Melewatinya begitu saja sampai dua roda bannya itu menginjak jembatan. Namun Budi sangat kaget manakala melihat jelas sebuah sarung lusuh itu tersambir di bahu lelaki yang mengendarai Vespa tua itu. Tidak mungkin. Budi langsung teringat pada sosok lelaki yang pernah ia lihat pertama kali di depan warung material kayu Arya.
Apalagi Gama dan Budi yakin lelaki itu bukanlah sembarang orang. Belum selesai rasa penasaran pada sosok lelaki yang sudah ia lihat kedua kalinya itu, kini kepala Budi tiba-tiba dibuat kaget untuk kedua kalinya. Melihat burung-burung hitam keluar dari dalam leweng sasar, sangat banyak berterbangan di atas leweng sasar. Di bawah langit hitam yang pekat, bahkan membuat motor Vespa itu juga berhenti seketika di tengah jembatan. Kepala lelaki itu melihat ke arah burung-burung yang sama dengan Budi, seolah memahami sebuah pertanda. Akhirnya terjadi. Burung-burung hitam misterius itu berterbangan tinggi. Pertanda bakalan terjadi malapetaka jauh lebih berbahaya. Selain membawa pertanda, burung-burung hitam itu seolah memberikan ucapan selamat datang kepada pemegang juru kunci leweng sasar yang sudah lama hilang. Namun Budi baru menyadari lelaki yang berada di atas Vespa itu bisa melihat ke arah yang sama. Tidak mungkin dia bisa melihat burung penjaga leweng sasar. Bisik hati Budi semakin penasaran pada lelaki itu, terlebih di dalam lawang sasar sedang terjadi sesuatu yang harus ia selesaikan. Baru saja napas panjang Budi hembuskan, ia masih melihat jelas motor Vespa dan lelaki bersarung lusuh itu yang kini sudah kembali melaju di atas jembatan. Terus saja Budi perhatikan sambil menyimpan rasa penasaran manakala hatinya itu belum tenang dan burung-burung hitam itu masih berterbangan hanya di atas leweng sasar. Dari pandangan yang semakin jauh itu, di luar dugaan Budi, motor Vespa dan lelaki bersarung lusuh itu berbelok masuk melewati gapura kampung Wetan Tilas Jaya. Apa jangan-jangan dia yang menghendakinya? Dia juga bisa melihat pertanda yang sama. Siapa lelaki itu? Akan aku habisi jika ada kaitannya dengan leweng sasar dan hilangnya Rara. Ucap Budi menyaksikan jelas lelaki bersarung lusuh itu dengan motor Vespa tuanya sudah masuk lebih dulu ke dalam kampung Wetan Tilas Jaya. Garis takdir menerpa Jaka dan keluarganya atas hilangnya Rara. Orang tuanya sudah jelas menghendaki hal itu terjadi. Apakah secara bersamaan Mimin dan Karta juga yang memulai leweng sasar bisa kembali dibukanya untuk tujuan mereka? Atau masih ada sebuah rahasia yang masih tersimpan rapat? Namun kali ini Gama dan Budi tidak dapat bergerak sendiri setelah lelaki mengenakan sarung lusuh dan motor Vespa tua itu lebih dulu masuk ke dalam kampung Wetan Tilas Jaya. Apakah dia yang akan membantu Gama dan Budi atau sebaliknya? Atau mereka akan menghadapi Sari Bula Lembut yang salah satunya membawa Rara atas kehendak orang tuanya? Gemerlap cahaya barang-barang mewah sudah sedari tadi menghiasi ruangan salah satu rumah mewah. Beberapa lampu yang tergantung indah itu terus menyinari seorang kakak yang sedang berkunjung ke rumah adiknya malam ini. Lintingan tembakau sudah terjepit di antara celah jarinya sudah berkali-kali habis. Sakar dan puntungnya mendarat di sebuah asbak kaca yang teramat mahal. Cara duduk lelaki itu gelisah dengan pandangan mata yang terus berkeliling mengawasi isi rumah, sambil merasakan banyak kejanggalan ketika melangkahkan kakinya masuk ke bagian ruang tamu. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak lelaki itu mengusap pundaknya, bukan karena angin malam ini yang masuk sejak pintu nan megah itu terbuka lebar. Namun ia merasa ada yang memperhatikannya. Maaf Kang Jaka, ibu sama bapak tidak bisa diganggu malam ini. Katanya nanti saja mau berkunjung ke rumah Mak Endah agar bisa bicara dengan Kang Jaka. Ucapan seorang dari penjaga rumah bernama Dadang membuyarkan segala keanehan yang sedang dirasakan Jaka sedari tadi. Walau cuma sebentar saja, Dang. Ini ada hal penting. Tadi juga Dadang bilang seperti itu, Kang Jaka. Tapi maaf, Dadang hanya kerja di rumah ini. Tidak bisa memaksa dan hanya mematuhi perintah saja. Tidak lebih, Kang. Jaka langsung memahami betul ucapan terakhir Dadang, membuatnya langsung mematikan lintingan tembakau. Berdiri dengan perlahan lalu mendekat ke arah Dadang sedang berdiri menatap heran. Bilang kepada Mimin dan Karta, Rara hilang sudah 4 hari dan barusan. Ketika jam 12 lewat artinya sudah 5 hari. Tidak perlu Mimin dan Karta datang ke rumah Mak Endah lagi. Kalau hilangnya Rara karena perbuatan mereka berdua, saya bisa berbuat lebih gila dari Mimin dan Karta. Bisik Jaka dekat dengan telinga Dadang membuat Dadang langsung terdiam. Orang yang paling lama ikut bekerja dengan Karta dan Mimin itu tentu tahu betul anak perempuan yang barusan keluar dari mulut Jaka.
Bahkan ia mengetahuinya sejak Rara masih balita. Baik Kang, nanti Dadang bilang sama bapak dan ibu. Jawab Dadang dengan sangat ketakutan, bukan hanya pada ucapan Jaka, namun pada sosok hitam penuh bulu yang sudah berdiri di dekat pintu depan. Ia lihat sangat jelas untuk pertama kalinya ketika Jaka berjalan ke depan untuk keluar rumah. Sosok hitam itu seketika hilang. Sosok itu lebih tertarik pada binatang dan darah yang segar yang berada di lantai 2 rumah, yang sengaja dipersembahkannya tengah malam ini agar bisa memberikan pertanda bahwa dalam waktu dekat sang budak akan menemui tuannya kembali dalam lowong sasar. Sambil menunggu balasan pesannya dikirim kepada Ojan agar menjemputnya, Jaka berjalan perlahan mengikuti luasnya tembok depan rumah Mimin. Walau terhalang pagar yang menjulang tinggi, pandangannya ke arah tiap jendela lantai 2 rumah itu masih bisa terlihat sedikit jelas. Langkahnya tiba-tiba berhenti, bukan untuk membakar lintingan tembakau yang kesekian kalinya lagi, namun melihat dari balik jendela paling ujung di lantai 2 itu sudah berdiri anak perempuan. Di tubuhnya sudah melingkar sebuah selendang, bahkan sampai menutupi seluruh bagian rambutnya, namun wajahnya masih terlihat jelas. Rara, itu Rara. Ingatan 5 malam ke belakang yang terjadi di dalam rumah Maenda saat terakhir kali melihat Rara sudah terputar jelas dalam pikirannya. Apalagi selendang yang sama menyelimuti tubuh keponakan perempuannya itu. Jak, ayo udah malam. Ada kabar penting di kampung. Ucap Ojan tergesa-gesa sudah berada di samping Jaka. Kedatangan Ojan tidak disadari Jaka ketika melihat penampakan Rara yang sekarang sudah kembali hilang begitu saja. Namun ia tetap yakin hal seperti ini sudah menimpanya 3 kali sejak Rara pergi menjadi pertanda. Kabar apa, Jan? Sesepuh kampung melihat pertanda Rara ke arah kulon perginya, tapi kondisi Maeda sudah tidak sadarkan diri barusan. Cepat pulang. Ucapan itu membuat Jaka langsung menaiki motor tua yang dikendarai Ojan. Kabar berupa petunjuk dari para sesepuh kampung itu malah secara bersamaan menimpa Maenda. Padahal ketika Jaka meninggalkan rumah, keadaan Maenda baik-baik saja. Dalam hati Jaka semakin berkecamuk dan tidak ingin perihal buruk menimpa Maenda. Min, seharusnya Jaka barusan tidak kembali ke rumahnya. Sudah benar Jaka yang seharusnya terlebih dahulu mati. Dia sudah berani datang ke rumah ini. Diam, Karta. Jangan banyak berbicara. Kita hanya mengikuti perintah dan jangan gegabah. Aku hanya tidak ingin terjadi masalah saja, Min. Untuk pengorbanan yang sudah kita lakukan selama ini. Tan Karta hanya memegang bagian pergelangan tangannya yang bekas sayatan pisau. Rasa sakit dan perih sudah tidak ia rasakan lagi. Sudah tenang. Seharusnya mereka datang. Darah di lengan kamu sudah berada di dalam wadah. Lagian kabar Rara hilang di kampung sudah tersebar, Karta. Semua tidak akan sia-sia dan kita harus rapi jika ada yang tanya perihal itu. Paham? Suami dan istri itu sedang menanti di balik pintu yang sudah tertutup rapat. Menanti dengan harap cemas, keringat sudah membasahi wajah mereka berdua. Di balik pintu dan ruangan yang sengaja mereka kosongkan di rumahnya itu sudah berserakan berbagai sesajen. Itu dia, Min. Datang. Terdengar hentakan makhluk berkaki besar baru saja menghantamkan lantai keramik. Disusul suara ayam hitam yang sekarang tiba-tiba berisik di dalam kamar itu, namun seketika hilang begitu saja. Diterima dengan baik. Kepala Mimin dan Karta secara bersamaan mengangguk bahwa apa yang mereka persembahkan malam ini telah diterimanya. Apalagi bau amis darah sudah mereka berdua cium keluar dari celah pintu kamar bagian bawah. Pandangan Karta terus melihat ke arah jam mewah yang menempel di lengannya bersebelahan dengan luka bekas sayatan yang masih mengeluarkan darah, sambil terus mengingat ucapan seseorang yang telah menitipkannya pesan. Suara hentakan kaki sudah kembali terdengar sangat jelas, membuat Mimin langsung menyalakan korek api dan mendekatkannya kepada lilin yang sudah berada di depannya sedari tadi. Dengan sangat pelan pintu ruangan itu Karta buka. Mereka berdua seketika tersenyum bahagia manakala melihat ayam hitam sudah tergeletak di dekat wadah rotan yang berisikan kembang-kembang. Hingga wadah darah dari lengan Karta sudah dilihatnya berantakan dan sebuah kertas kosong yang tergeletak di dekat kemenyan hitam sudah tertuliskan sebuah angka berantakan dari darah. Ini tanggalnya, Min.
Rara sudah diterima. Terlihat sebuah angka yang menjadi pertanda untuk mereka berdua kembali ke sebuah leweng, menyempurnakan langkah selanjutnya untuk mendapatkan apa yang selama ini mereka berdua inginkan. Kemudahan dan kekayaan yang lebih dan lebih. Ayo cepat keluar. Tanpa mereka berdua sadari, Dadang yang baru saja akan menyampaikan pesan pentingnya dititipkan Jaka, melihat dengan jelas mereka berdua sedang tergesa-gesa keluar dari dalam kamar. Memegang kertas bertuliskan darah itu membuatnya langsung tergesa-gesa menuruni anak tangga. Kang Jaka harus tahu ini. Bisik hati nurani Dadang, apalagi kabar yang diterimanya tentang Rara masih menyisakan kejanggalan karena ibu dan bapaknya seolah membiarkan kabar kehilangan anaknya itu terjadi. Bunyi denyit kayu yang terinjak terdengar jelas masuk ke dalam telinga Budi bersamaan suara ayam jago yang berkokok kencang, membuat matanya perlahan terbuka, langsung membereskan sajadah yang sedari malam menjadi alasnya tempat bersila. Menyadari ada seseorang yang mendekat. Apa ide belum datang juga, Indra? Ucap Budi sambil berbalik badan melihat Indra anak kandung Mbak Idim satu-satunya itu membawa 1 gelas kopi untuknya. Terakhir bilang mau ke rumah Ki Dudui. Bisa jadi ke rumah Gama juga. Kemarin malam titip pesan, Budi jangan dulu pergi sebelum Mbak Idim pulang. Abah sudah cemas sejak kamu pergi, Bud. Jawab Indra terlihat cemas manakala melihat keadaan Budi. Dari wajahnya terhias sedang memikirkan sesuatu yang berat. Hanya asap rokok yang keluar dari mulut Budi dan Indra tanpa adanya pembicaraan lagi memandang lurus ke arah tumpukan anyaman rotan yang sudah siap Indra dagangkan pagi ini ke pasar terdekat. Dra, gimana Bud? Apa yang bisa aku bantu dalam masalah ini? Indra akhirnya bisa berbicara setelah Budi memulainya, apalagi ia sudah mengetahui masalah apa yang sedang Budi dan Gama hadapi saat ini. Temui Gama pagi ini di sekolahnya. Sekalian kamu berangkat ke pasar. Bilang pada Gama bahwa Rara bukan hilang. Kemungkinan berada di dalam lawang sasar dan yang menghendakinya mungkin orang tuanya sendiri. Dan satu lagi, aku sudah melihat lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa masuk ke dalam kampung Wetan Tilas Jaya. Siapa lelaki itu, Bud? Tanya Indra penasaran, apalagi bulu pundaknya sudah berdiri manakala mendengar kembali nama sebuah leweng dan kampung di mana Budi berasal. Sebelum diangkat menjadi anak Mbak Idim dan kakaknya Indra, Budi hanya memandang Indra jauh lebih tajam. Budi tiba-tiba menepuk pundak Indra berkali-kali, sangat mengerti pada rasa penasaran Indra. Sisakan setengahnya dengan rotan itu. Aku hari ini mau berjualan ke pasar yang berbeda. Tidak usah bertanya apapun dulu, Indra. Sampaikan pesan barusan kepada Gama secepatnya. Indra tidak bisa mengelak akan ucapan Budi, padahal sudah lama sekali Budi tidak berjualan ke pasar. Apalagi harus membantah pesan dari Mbak Idim, namun ia tetap harus mengikuti ucapan Budi yang terkadang selalu mempunyai cara tersendiri. Apalagi masalah kali ini berkaitan dengan tempat di mana ia dilahirkan. Embunnya membasahi dedaunan di belakang rumah Mang Idim baru saja perlahan jatuh, serempak dengan mentari pagi yang baru saja terlihat hadir. Sambil Indra menyiapkan berbagai macam anyaman rotan yang nantinya akan dibawa oleh Budi. Budi hanya duduk di kursi depan rumah. Beberapa kali Indra melewati dirinya untuk menyiapkan anyaman rotan itu ke atas motornya. Aku udah waktunya berangkat, Bud. Barang-barang kamu sudah siap. Berangkat aja duluan. Jangan lupa mampir ke sekolah Gama. Sampaikan pesan barusan. Setelah anggukan kepala Indra, motor tua yang belakangnya penuh dengan anyaman rotan perlahan menjauh dari rumah, meninggalkan Budi yang masih diam, berkecamuk dengan pikirannya sendiri, tidak bisa leluasa bergerak untuk memenuhi keinginannya tiba di kampung Wetan Tilas Jaya memastikan keadaan leweng sasar. Bukan hanya masalah Rara yang hilang. Benar kata Ki Dudui. Tidak bisa hanya aku dan Gama yang menyelesaikan masalah ini. Siapapun yang berani mengacau di tanah kelahiranku, mereka harus kembali ke tanah. Dari kejauhan, motor yang dikenakan Indra tiba-tiba berhenti manakala berpapasan dengan Mbak Idim dan Ki Dudui. Indra langsung berbicara keanehan Budi pagi ini kepada Mbak Idim dan semakin melihat Budi yang terlihat melamun. Termasuk membicarakan pesan yang Budi titipkan untuk Gama. Rotan-rotan sudah berjajar di depan rumah.
Sudah beberapa kali Budi hanya berbolak-balik membereskan rumah agar ketika Mbak Idim pulang semuanya sudah rapi. Namun tiba-tiba Budi melihat motor tua dikenakan Mang Idim dan Ki Dudui baru saja berhenti di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kek. Bah. Kek, lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa itu masuk ke kampung Wetan Tilas Jaya. Semalam Budi. Sudah, tenang. Duduk dulu. Ada hal yang harus kamu ketahui. Ini bukan masalah biasa. Bisa mati sia-sia jika kamu mengikuti rasa kesal dan dendam dalam diri kamu, Bud. Duduk. Kakek dan Mang Idim sudah memastikan semalaman suntuk. Di dalam sana Leweng Sasar tidak ada yang peduli kepada pemegang juru kunci yang sudah lama pergi. Sarebula Lembut hanya menanti tumbal-tumbal yang diberikan orang tua Rara, termasuk nyawa-nyawa anak kecil lainnya, Bud. Mama, maksudnya Kek? Budi belum paham. Mereka sudah terlalu kuat. Penculik Rara bukan wewe gombel biasa. Sudah banyak Lembut jauh berkali lipat dari sebelumnya ketika kamu dibawa dari kampung Wetan Tilas Jaya ke rumah ini. Gama dan kamu tidak mungkin gegabah datang ke sana tiba-tiba. Bantuan itu mungkin telah tiba, tapi belum pasti. Ada seseorang telah menghidupkan apa yang telah mati di dalam leweng sana, Budi. Itulah kenapa kita tidak bisa gegabah. Bahkan sulit rasanya para keturunan dan murid Kilang Samana untuk datang ke sana. Pasti akan tercium oleh Sarebula Lembut, Bud. Yang kita pikirkan keselamatan warga kampung juga. Bukan hanya Rara dan amarah kamu pada pelaku yang membuka kembali Leweng Sasar. Terlebih keluarga Rara, nenek dan mamangnya. Benar kata Gama, cepat atau lambat akan terkena musibah dari kelakuan anak kandungnya sendiri. Ingat aturan lama kita, Budi. Banyak nyawa yang harus selamat. Cahaya sinar matahari yang sudah meninggi masuk menerobos ke dalam celah-celah jendela dan kaca. Tidak lagi memberikan kehangatan pada Budi. Pikirannya tidak lagi berkecamuk. Semua yang keluar dari mulut Ki Dudui dan Mang Idim sangatlah jelas. Sedikit menggambarkan apa yang terjadi. Kek, Mang, izinkan Budi mencari tahu hari apa yang terjadi di kampung Wetan Tilas Jaya. Ada orang yang bisa Budi temui tanpa harus datang ke kampung ataupun Leweng Sasar. Salah satu orang kepercayaan Abah Amar dan Nik Warsi waktu hidup. Budi dan Mang Idim hanya menganggukkan kepala membenarkan ucapan Ki Dudui. Semoga saja masih hidup setelah puluhan tahun tidak berjumpa dengan kamu, Budi. Pergi dan bereskan hari ini. Ki Dudui menepuk paha Budi yang duduk bersebelahan sedari tadi, membuat Budi langsung bergerak ke arah motor. Hanya Mang Idim saja yang berdiam, karena dia sudah mengetahui Budi akan berjumpa dengan siapa. Kecemasannya hanya satu, takut membuka luka lama akan kematian ibu dan bapaknya hingga ia tidak terkendali. Apalagi pergi seorang diri tanpa Gama, dan Mang Idim hanya memberikan handphone kepada Budi agar bisa menelpon Gama. Budi, ucap Ki Dudui sambil berjalan ke arah motor Mang Idim setelah belakangnya berisikan banyak anyaman rotan yang akan dijualnya. Bahkan ketika Mang Idim tidak lagi berbicara kepadanya, Budi merasakan Mang Idim sedang menyembunyikan sesuatu. Iya, Kek. Mereka dari tengah pulau Jawa mungkin sudah tiba. Jauh-jauh hari di tanah kita. Tempat berasal
hal di mana Karuhun mereka mempunyai lelakon yang tidak beda dengan Kilang Samana. Mewariskan banyak ilmu, jangan cemas. Bala bantuan itu sudah hadir. Entah dari siapa kakek sudah merasakannya. Termasuk lelaki itu, kek? Entahlah. Setidaknya firasat orang tua jarang meleset. Pastikan saja tujuan kamu hari ini berhasil dengan anyaman-anyaman rotan itu. Malam ini Gama akan segera datang. Dia perlu membuat aman terlebih dahulu di sekolah perihal Rara. Bawalah kabar dari kampung dan leweng itu agar Gama mendengarnya langsung dari kamu. Di bawah sinar matahari yang semakin meninggi, laju kendaraan roda 2 yang Budi kendarai sudah menembus jalanan kota. Rambut gondrongnya tidak jarang terkena hembusan angin yang cukup kencang. Tujuannya adalah salah satu pasar tradisional yang berada di kecamatan yang tidak terlalu jauh dari kampung Wetan Tilas Jaya untuk menemui seseorang bekas kepercayaan almarhum Mbak Amar. Seharusnya Mang Karni masih hidup dan tetap akan berjualan anyaman rotan. Bisik hati Budi menumbuhkan rasa penasaran dalam dirinya akan apa yang sudah terjadi di tanah kelahirannya itu. Tidak jarang pikirannya semakin berkecamuk pada lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa karena bisa melihat pertanda malam kemarin. Manakala burung-burung hitam misterius membawa pesan dari dalam lawang sasar itu berterbangan. Namun dalam dirinya juga tumbuh rasa curiga pada lelaki itu, sehingga ia mempunyai bekal untuk nanti malam berbicara dengan Gama yang selalu memahami keinginan dirinya itu. Jangan sampai apa yang tidak ingin aku ketahui terjadi oleh lelaki itu. Walaupun bukan sembarangan orang, dan kenapa harus melihatnya lagi? Setelah 2 jam perjalanan ke arah barat, tidak mengambil jalan yang akan membawanya pada jembatan dekat dengan lawang sasar. Roda 2 kendaraan yang Budi kendarai baru saja tiba di salah satu pasar tradisional. Para pedagang dan pembeli sudah terlihat sedikit longgar karena waktu sudah bergerak semakin siang. Kedua bola matanya terus mencari tempat di mana para pedagang biasa berdiam. Anyarnya Kang datang ke ieu tempat? Tuh sebelah sana, bareng yang lain. Parkir motornya juga enak, luas. Yang dagang seperti ini ada lagi nggak di pasar ini, Kang? Budi memastikan untuk mencari orang yang akan ditemuinya karena ia masih sangat ingat puluhan tahun ke belakang pasar tradisional inilah yang selalu menjadi tujuan Mang Karni. Sigana ayah Kang, kesana dulu aja nggak apa-apa, santai. Lupa namanya siapa, tapi biasanya ada juga yang menjual anyaman seperti itu. Tak berselang lama, motor sudah terparkir dan berjajar dengan para penjual lainnya. Namun sepanjang mata Budi melihat ia tidak mendapati orang yang dicarinya, membuatnya hanya duduk di bawah pohon yang cukup besar di dekat motornya. Apa Mang Karni sudah meninggal dunia? Bersamaan dengan terik sinar matahari semakin meninggi memancarkan sinar panas kepada bumi. Sudah hampir 2 jam Budi hanya berdiam, sesekali menjual anyaman rotannya. Beruntungnya bukan kali pertama ia mengetahui tentang rotan, karena sejak Aba Amar dan Iwarsi masih hidup. Dari bambu rotanlah mata pencahariannya waktu itu. Ketika melihat jam di handphone sudah menunjukkan waktu istirahat mengajar Gama, membuatnya langsung melakukan panggilan. Assalamualaikum, Gam. Waalaikumsalam, Bud. Pesan dari Indra sudah sampai, Gam. Sudah, Bud. Kondisi di sekolah sedang panik. Hingga saat ini petunjuk Rara hilang. Belum ditemukan satupun. Tapi pesan yang Indra sampaikan sudah jelas. Malam ini aku akan ke rumah Mang Idim. Kondisi emaknya Rara sedang buruk. Sesuatu menimpa dirinya malam kemarin. Sejak Jaka pergi ke rumah orang tuanya Rara. Gama menjelaskan tidak ingin ucapannya itu terdengar para guru lain, apalagi mereka semua sudah sepakat meminta bantuan Gama. Padahal sudah Gama jelaskan berkali-kali, dirinya hanyalah orang biasa sama seperti mereka. Yang aku lihat malam kemarin berarti benar Jaka. Aku sedang mencari Mang Karni, semoga aja dia masih hidup. Aku ingin tahu kondisi di kampung, Gam. Lalu, Bud,
Beberapa detik Rama menunggu ucapan Budi, namun pandangan Budi sudah tertuju pada satu orang yang baru saja tiba, mengenakan motor tua dan membawa banyak anyaman rotan yang sama dengan apa yang dijual Budi hari ini. Budi? Halo Bud. Telepon Budi matikan begitu saja, manakala ia sedang memastikan lelaki tua berambut hampir semuanya putih itu sedang berbicara dengan salah seorang pedagang. Beberapa kali pandangan mereka berdua melihat ke arah Budi, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Mang Karni masih hidup. Tidak sia-sia. Bisik hati Budi mencoba tenang karena sudah puluhan tahun baru melihatnya lagi dari jarak yang tidak terlalu jauh. Enggan rasanya untuk Budi kembali melihat ke arah Mang Karni karena sejak ia dibawa oleh Mbah Idim ke rumahnya dan diangkat menjadi anaknya, tidak mengetahui perubahan yang terjadi kepada Mang Karni. Aku harus tetap berhati-hati. Bisa jadi Mang Karni juga salah satu dari mereka yang membuka lubang sasar. Tiba-tiba dengan sangat cepat seseorang sudah duduk di sebelah Budi. Terdengar suara korek api dan hisapan rokok pertamanya sangatlah dalam. Tangan sebelah Budi sudah berada di balik punggungnya, sudah memegang pisau andalannya. Benar ternyata ucapan Idim. Jalu yang sekarang Amang lihat bukan Jalu puluhan tahun yang masih berlindung di ketiak Niwarsi. Ucap Karni dengan suara yang sudah sangat tua membuat Budi sangat kaget, apalagi Mang Karni sudah menyebut orang tua angkatnya dengan lantang dan almarhum ibunya. Dengan sangat cepat tanpa dilihat orang sekitar, pisau andalan Budi sudah menempel di bagian perut samping Mang Karni tanpa melihat wajahnya sekalipun. Jalu, apa-apaan ini? Panggil saya Budi, jangan sebut nama ibu saya. Kalau tidak ingin pisau ini semakin dalam. Baik, Bud. Budi, baik, jangan seperti ini. Idim sudah lebih dulu menemui Amang kemarin. Memberitahu kamu akan datang juga, ternyata benar. Maafkan tadi Amang menyebut nama ibu kamu. Mang Karni tidak menyangka pada sosok Budi yang sudah puluhan tahun tidak ia lihat malah berubah menjadi sangat buas. Dengan cepat Budi kembali memasukkan pisau ke balik pinggangnya, menatap tajam ke arah Mang Karni. Mang, sudah Budi, sudah. Cepatlah kembali ke kampung Wetan Tilas Jaya. Ucap Mang Karni menerima pelukan Budi dan tidak menyangka anak ingusan puluhan tahun yang tidak pernah ia lihat kini sudah tumbuh menjadi gagah dengan rambut gondrongnya. Tepukan tangan Mang Karni mendarat berkali-kali pada pundak Budi, merasakan rasa rindu yang dipertemukan oleh waktu. Namun sayangnya, pertemuan siang ini karena ada masalah yang besar di tempat Budi berasal. Apa yang terjadi di sana, Mang? Ceritakan sekarang. Aku tidak punya banyak waktu dan pasti akan aku selesaikan. Apa Idim belum cerita sama sekali, Bud? Budi hanya menggelengkan kepalanya sambil membakar rokok yang dikeluarkan dari dalam saku celana. Entah dari mana Amang harus memulai pertemuan ini. Yang paling penting dari arah rumah kamu dulu. Gerbang gaib itu sudah bertahun-tahun berganti nama. Para warga kampung menyebutnya sekarang gerbang tumbal yang dihendaki Saribula Lembut. Gerbang yang dulunya abah kamu jaga kini berantakan. Mungkin hitungan bulan petaka akan menjumpai Amang dan para warga kampung. Budi hanya diam, tidak berani lagi mulutnya terbuka, apalagi kenyataan lebih buruk kini terdengar langsung dari mulut Mang Karni. Bahkan matahari yang semakin meninggi tidak membuat dua orang itu merasakan panas karena masing-masing harus berbicara dan mendengarkan hal penting ini. Terutama untuk Budi. Ada yang memulai hingga masuk ke dalam lowong sasar dengan sangat mudah. Ritual sesat lowong sudah terjadi lagi dan kini semakin buruk, Bud. Tumbalnya anak-anak. Anak yang tidak tahu apa-apa membuka gerbang tumbal semakin lebar.
Amang tahu siapa dalang di balik gerbang tumbal itu? Semenjak 4 hingga 2 tahun ke belakang, manakala matahari tenggelam dari arah barat, Amang sudah pastikan suara teriakan-teriakan dari dalam lawang sasar terdengar jelas, membuat warga kampung enggan keluar sehabis maghrib. Selanjutnya mungkin wujud, Bud. Cepatlah pulang. Walaupun kabar buruk harus kamu dengar siang ini. Mang, aku tanya siapa dalang yang membuka gerbang itu. Amang tinggal jawab cepat. Ucap Budi sudah tidak sabar karena setiap pengakuan yang keluar dari Mang Karni semakin membuatnya bersalah pada lawang sasar. Terlebih selama hidupnya almarhum Mbak Amar adalah juru kuncinya. Seorang perempuan tanpa busana pernah masuk dan keluar lewat gerbang tumbal. Perawakannya besar. Orang tua zaman dulu menyebutnya Wewe Gombel. Mereka membawa anak kecil, perawakannya tidak diketahui pasti. Tapi apa kamu bisa jamin Amang akan masih hidup kalau menyebutkan nama itu? Apa abang tidak percaya bagaimana Abah dan Mak berkorban untuk lawang sasar? Begitu juga aku. Bah Sugi, orang sangat sakti, pengikutnya tidak sedikit. Semua warga takut jika berjumpa dengannya. Budi langsung berdiri setelah mendengar nama Basugi, mengabaikan raut wajah Mang Karni yang sangat ketakutan ketika menyebut namanya itu. Kabar buruk lainnya, warga kampung menyalahkan orang tua kamu, dan kamu yang tidak bertanggung jawab, Bud, akan leweng dan pemegang juru kuncinya. Kalau mau datang ke kampung, temui dulu Amang jika ingin aman, atau mati sia-sia. Budi hanya menganggukkan kepalanya ke arah Mang Karni yang terlihat cemas, memberikan hormat karena puluhan tahun tidak berjumpa dengannya. Wajah Budi sudah berubah menjadi merah, menahan semua amarah yang ada dalam dirinya, apalagi setelah mendengar keadaan kampung dan lawang sasar. Sugi, sesakti apa orang itu? Mungkin dalam tubuhnya sudah tidak memiliki darah. Langit dengan cahaya keemasannya baru saja turun dengan perlahan. Motor yang biasa dikendarai Gama sudah terparkir. Seorang perempuan bernama Halimun Dewi sedang memakaikan jaket pada tubuh Gama. Apa benar yang kamu katakan tadi, Gam? Di sekolah bisa terkendali soal Rara? Beberapa pembeli bahan bangunan juga sudah mendengar kabar hilangnya Rara ini. Doakan aja, Wi. Sebelum maghrib aku mau berkunjung ke rumah Rara. Tadi Pak Adi sudah berangkat duluan. Pulangnya aku ke rumah Mang Idim dulu ya. Jawab Gama setelah memasukkan gelang gengge ke dalam saku celananya dan tidak lupa satu botol kecil berisikan wewangian sambil menganggukkan kepala. Karena masalah yang dihadapinya saat ini perihal Rara hilang menjadi masalah yang sangat serius, saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Dewi, hanya memegang tangan Gama dengan erat, mengantarkannya ke halaman depan rumah. Itu Budi. Apa udah janjian, Gam? Kenapa tidak masuk dulu? Iya, udah, Wi. Ya sudah, aku berangkat dulu. Semoga tidak pulang terlalu malam ya. Nanti aku berikan kabar secepatnya. Gerbang besi yang sudah terbuka lebar dan senyuman Mang Tahrim mengiringi perlahan motor keluar dari halaman rumah. Naik cepat, Bud. Kenapa ke rumah? Bukannya malam ini aku mau ke rumah kamu, Bud. Kidude yang suruh, Gam. Katanya ada hal penting yang tidak aku pahami. Bahkan aku juga sudah berjumpa dengan Karni dan mengetahui lebih apa yang terjadi di kampung Wetan Telas Jaya dan juga lawang sasar. Seketika motor yang sedang melaju tiba-tiba berhenti begitu saja di samping jalan. Kepala Gama langsung menoleh ke belakang, sangat kaget dengan ucapan Budi yang sudah berjumpa orang kepercayaan almarhum Mbak Amar setelah puluhan tahun tidak berjumpa.
Sugi, nama orang sakti itu, dan Wewe Gombel dengan perawakan besar yang sudah diketahui Karni. Dan aku yakin kedua orang tua Rara, bahkan Rara sedang berada di dalam lowong itu. Sementara Ki Dudui bilang tidak cukup kita berdua menyelesaikan masalah ini, Gam. Gama langsung terdiam. Gelang gengge dalam saku celananya tiba-tiba terasa panas setelah mendengar nama yang Budi sebutkan. Lalu Bud, Tanya Gama yang semakin cemas kepada anak didiknya yang sudah hilang cukup lama. Bahkan pihak sekolah dan pihak berwajib sedang berusaha mengusut kasus Rara ini. Ki Dudui menyerahkan semuanya kepada kamu, Gam, termasuk izin untuk aku datang ke sana. Baru saja Gama akan menjawab ucapan Budi, handphone dalam saku celananya bergetar. Angkat dulu aja, Gam, mungkin ini yang dimaksud Ki Dudui dan Mang Idip. Terlihat kontak bertuliskan nama Pak Hadi, apalagi Gama tahu Pak Hadi sedang berada di rumah Rara dan langsung melakukan panggilan. Assalamualaikum, Pak. Pak Gama, ini Mak Enda, neneknya Rara, dari semalam tidak kunjung sadar. Cepat kesini, Pak. Banyak hal aneh, aku tidak bisa lama. Tunggu, sebentar lagi saya sampai, Pak. Bapak boleh pamit nanti gantian sama saya. Tenang aja, Pak, jangan panik. Sesekali matanya melotot, Pak. Suaranya mengerang seperti kesakitan. Kadang tadi senyumannya aja menakutkan. Baik, saya akan segera ke sana, Pak. Sudah, Bapak pulang saja. Segera Gama tutup telepon dari Pak Hadi. Mendengar kondisi di rumah Mak Enda sudah sangat kacau, apalagi gelang gengge dalam saku celana Gama itu semakin terasa panas. Kita ke rumah Mak Enda dan ketemu Jaka. Itu keluarga Rara. Sebelum waktu maghrib. Ini sudah sangat sore. Ayo, mereka membutuhkan pertolongan kita, Bud. Aku sudah mendengar banyak anak hilang untuk dijadikan ritual tumbal, Bud. Dibawa ke lowong sasar. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja dan membenarkan firasat Ki Dudui dan Mang Idim sebelumnya. Bahkan ucapan terakhir Gama sudah Budi dengar juga sebelumnya. Setelah ini kita pergi ke kampung Wetan Telas Jaya. Ucap Gama melawan suara terpaan angin kencang karena laju kendaraan semakin cepat. Budi hanya menganggukkan kepalanya, lalu tersenyum karena tidak akan lama rasa rindu dan gejolak dendam pada orang yang telah menginjak-injak tanah kelahirannya itu akan segera dituntaskan. Beberapa tanda jalan menuju rumah Mak Enda dan Jaka sudah Gama lewati dengan cepat. Beruntungnya tidak perlu waktu lama menuju rumah Rara, sebab perkampungan setelah melewati pasar adalah tanda terakhir. Bahkan barusan sempat berpapasan dengan motor yang dikenakan Pak Hadi yang terlihat tergesa-gesa. Rumah yang sudah hampir rubuh dengan halaman depannya tidak terlalu luas baru saja terlihat ditinggalkan beberapa orang warga kampung yang mungkin sudah melihat keadaan Mak Enda. Apalagi waktu azan maghrib berkumandang saat Gama dan Budi baru saja tiba. Pak Gama. Assalamualaikum, Mang Jaka. Maaf saya baru bisa datang. Ini dengan saudara saya Budi. Tidak apa-apa, Pak. Barusan Pak Hadi juga sudah memberitahukan perkembangan pencarian Rara oleh pihak sekolah dan pihak berwajib. Dari raut wajahnya terlihat berusaha tersenyum walaupun Gama hafal betul lelaki yang berada di depannya itu kini dalam masa-masa sulit. Gama dan Budi langsung mengikuti langkah Jaka masuk ke dalam rumah. Apalagi untuk Budi sudah memastikan bahwa malam itu yang dilihatnya benar adalah Jaka yang berkunjung ke rumah orang tua Rara. Lelaki itu yang datang malam itu ke rumah orang tua Rara, Gam. Lalu malam itu juga aku berjumpa lelaki bersarung lusuh dan motor Vespa di jembatan. Dia bisa melihat pertanda sama dengan aku. Aku sudah mendengar dari pesan yang kamu titipkan pada Indra. Cepat atau lambat kita akan mengetahui lelaki itu. Aku penasaran dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, Bud. Semuanya penuh ketidaksengajaan berjumpa dengan kita. Ucap Gama perlahan melihat Jaka berjalan ke arah dapur. Terlihat cahaya kuning keemasan itu sudah berganti dengan gelap malam. Tunggu sebentar ya Pak Gama. Pak Budi, saya buatkan kopi dulu. Tidak usah repot-repot, Mang Jaka. Gam, Meong Hideng tiba-tiba. Bisik Budi tiba-tiba melihat Meong Hideng berjalan terpincang-pincang dari arah depan rumah yang pintunya masih terbuka. Harusnya pertanda. Gama, itu!
Bentak Budi tiba-tiba membuat Gama langsung berdiri melihat jelas bayangan besar dari arah salah satu kamar. Bayangan itu bergerak, bahkan kan penutup yang berguna sebagai pintu ikut bergerak juga dengan sendirinya. Tahan, Bud. Tenang. Suara dengkuran nafas yang cukup keras tiba-tiba Gama dan Budi dengar. Begitu juga Jaka yang langsung melihat ke arah kamar itu sambil membawa 2 gelas kopi di atas wadah tampah. Langkah Jaka tiba-tiba berhenti. Pemandangannya sangat mengagetkan. Kedua tangannya yang sedang memegang wadah tampah sudah bergetar. Pergi kalian. Terdengar suara nenek-nenek dari dalam kamar itu dengan suara yang begitu basah dan serak. Mak, itu Pak Gama, Guru Rara, Mak. Kenapa Mak tiba-tiba bisa bangun dan sadar? Tiba-tiba wadah tampah yang di atasnya terdapat 2 gelas kopi itu seketika terjatuh. 2 gelas langsung pecah mengenai lantai keramik dengan tubuh Jaka yang langsung mematung. Pergi. Jangan ganggu kami. Keluarlah Maenda berdiam di dekat tubuh Jaka. Matanya sudah merah melotot ke arah Gama dan Budi yang sudah berdiri. Terutama Gama sudah merasakan gelang gengge dalam saku celananya berubah sangat panas. Baru saja mulut Jaka akan terbuka untuk berbicara, tiba-tiba sapuan tangan Maenda mendarat pada wajah Jaka dan langsung membuatnya tergeletak begitu saja di dekat pecahan gelas dan air kopi yang masih panas. Jelmaan para pengikut Wewe Gombel, Bud. Bisik Gama sudah melihat di dalam tubuh Maenda dirasuki sosok hitam. Tubuh Maenda berjongkok dengan perlahan. Tubuhnya merangkak dengan rambut putihnya itu sudah terurai menutupi wajahnya. Tangannya tiba-tiba merobek sebagian baju yang menempel di tubuhnya. Gerakan cepat merangkak tangan dan kaki Maenda secara bersama menuju Gama dan Budi. Budi, tahan kepalanya sekarang. Sebelum gerakan cepat merangkak Maenda sampai di dekat Gama, Budi sudah maju terlebih dahulu. Dengan cepat kedua tangan Budi menahan kepala Maenda. Bahkan sampai kuda-kuda posisi kaki Budi terbawa oleh kuatnya dorongan kepala Maenda. Sialan, sosok ini sangat kuat. Maaf Gam, terpaksa ini. Budi tubuhnya sudah semakin terdorong ke belakang. Dengan gerakan cepat satu tangan Budi bergerak ke arah leher Maenda. Dengan sekuat tenaga mengunci leher nenek tua itu, langsung dibalikannya tubuh Maenda yang kini berada di atas tubuh Budi. Mata merah menyala itu memandang penuh amarah ke arah Gama. Lepaskan manusia biadab. Lepaskan. Tubuh nenek tua ini akan mati malam ini juga. Dengan cepat Gama memejamkan matanya, mengeluarkan perlahan gelang gengge dalam saku celananya. Sekarang Gam. Dari mana kamu? Akan aku habisi jika tidak keluar sekarang dari tubuh nenek ini. Lewang Sasar, kalian tidak akan bisa menghabisi aku. Banyak nyawa anak yang akan mati oleh tuanku. Persembahan tumbal dan pesta untuk bangsa kami. Darah mereka halal. Gama semakin menekan gelang gengge di dahi Maenda, membuat 2 kali teriakan jauh lebih kencang. Ampun, lepaskan. Siapa tuanmu itu? Cepat katakan. Bentak Gama di dekat telinga Maenda, sementara Budi terus menahan tubuhnya agar tidak bisa bergerak, walaupun Budi hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba kepala Maenda melawan kuatnya kuncian 2 tangan Budi pada lehernya dan kaki Budi pada tubuh Maenda. Mata Maenda tidak lagi melihat tajam ke arah Gama, melainkan ke arah Jaka yang masih tergeletak. Tiba-tiba tubuh Maenda melemah dan matanya terpejam, membuat Budi langsung menyingkirkannya dengan cepat. Sosok perempuan yang sudah berdiri di dapur dengan tubuh yang hanya ditutupi selendang dan rambut panjangnya, begitu juga payudaranya menggantung besar. Bahkan tubuhnya 2 kali lipat lebih tinggi dari manusia dengan kuku yang sangat panjang dan tajam. Kalian tidak akan bisa membawa Rara pulang. Ibunya sudah memberikannya kepada tuan saya. Nyawanya sudah menjadi tumbal. Lewang Sasar sudah menjadi hak kami. Tanahnya bukan lagi hitam tapi merah dari darah. Gerbang tumbal akan terbuka selamanya dan manusia akan tersesat menyembah Tuhan kami. Baru saja Gama akan membunyikan gelang gengge, tiba-tiba perempuan itu tertawa melengking kencang, membuat tubuh Maenda dan Jaka langsung bergetar seperti terkena sengatan listrik. Mereka berdua akan sama-sama mati.
Datanglah kalian di tempat kami jika tidak ingin semuanya mati. Termasuk semua keluarga kalian. Tuan kami sudah mengetahuinya. Ucap sosok itu sambil berbalik badan. Hanya tersisa rambut panjang yang terurai berantakan dan tiba-tiba hanya menjadi kemenyan hitam, membuat Gama dan Budi hanya terdiam. Apalagi melihat kondisi Maenda dan Jaka yang semakin mengenaskan. Pergi ke lubuk sasar. Pastikan semuanya, Budi. Sekarang. Tapi Gam, Aturan lama. Jangan sampai banyak tumbal nyawa. sekarang pergi. Biar aku yang urus Maenda dan Jaka sampai sadarkan diri. Cepat. Ini waktunya sebelum malam semakin larut. Aku yakin sosok itu sosok gombel yang bisa berubah wujud semakin besar dari barusan. Jangan gegabah, Bud. Hati-hati. Walau itu tanah kelahiran kamu. Mungkin Sarebula lembut sudah menanti. Budi hanya menganggukkan kepala saja sambil mengeluarkan sebuah pisau yang dari tadi ia bawa di balik pinggangnya itu, meninggalkan Gama dengan meong hidungnya dan tubuh Maeda dan Jaka yang masih tergeletak. Suara motor yang Budi kendarai langsung melesat cepat, membuat Gama langsung berjongkok mengelus kepala meong hidung. Jaga Budi. Jangan sampai dia mati sia-sia di kampung Wetan Tilas Jaya dan juga Luwung Sasar. Meong hidung hanya mengeluskan kepalanya kepada tangan Gama, kemudian berjalan terpincang-pincang melewati tubuh Maeda dan Jaka, membuat Gama memahami sesuatu dari apa yang dilakukan meong hidung itu. Roda dua yang Budi kendarai sudah melesat kencang menerobos setiap kemacetan malam ini, apalagi ia sudah menantikan waktu kembali ke tanah kelahirannya. Walaupun sudah mendapati hal-hal yang membuat hatinya begitu sakit, pengakuan cerita dari Mang Karni dan sosok yang barusan sudah merasuki tubuh Maeda sudah membuat rasa penasarannya itu terpuaskan. Tinggal sedikit bukti yang harus ia lihat dengan dua bola matanya sendiri. Tidak perlu waktu lama, kendaraan roda dua itu sudah melaju ke arah barat malam ini, tempat di mana kampung Wetan Tilas Jaya dan Luwung Sasar bersebelahan. Bahkan Budi masih sangat ingat letak lokasi di dalam kampung dan dari mana ia harus mulai melangkah malam ini menuju gerbang masuk. Jembatan besar sudah ia lihat kembali, namun ada hal yang menarik perhatian Budi. Kini burung-burung hitam itu sudah kembali berterbangan di atas Luwung Sasar. Selain memberikan pertanda, itu merupakan sambutan hangat untuk keturunan satu-satunya juru kunci Luwung Sasar yang sudah kembali. Harusnya di sini aman, tidak mungkin membawa motor ini masuk ke dalam kampung. Bisik hati Budi setelah berhenti tepat di depan pohon besar setelah tidak jauh dari tugu nama kampung. Langkah kakinya seperti napak tilas masa kecilnya, namun kedatangannya kali ini bukan untuk bernostalgia, melainkan ada hal-hal yang harus segera ia selamatkan. Perkataan Mang Karnis yang tadi langsung mendapatkan bukti. Semua pintu rumah warga yang letaknya berjauhan itu sudah tertutup rapat. Suasana kampung Wetan Tilas Jaya sangatlah sunyi. Hanya suara angin yang berhembus mengenai pepohonan. Ujung kampung dari sana, ucap Budi sambil memilih berjalan di antara kegelapan agar tidak ada satupun warga kampung yang mengetahui kedatangannya. Bahkan kali ini kepulangannya setelah puluhan tahun dihantui rasa cemas yang berlebih. Budi harus bisa mengendalikan dirinya, karena rasa sakit hati pada kematian orang tuanya terus menyelimuti langkahnya. Dengan nafas yang ngos-ngosan dan penuh kewaspadaan, langkah kaki Budi baru saja selesai berjalan menaiki sebuah tanah untuk sampai di bekas rumah dulunya yang menghadap lurus ke arah Luwung Sasar. Budi mendengar jelas langkah lainnya mendekat dari arah belakang tubuhnya itu, membuat ia sangat kaget namun berusaha tenang. Setelah langkah kaki di belakang Budi bisa cepat pastikan, hanya satu orang belum terlalu dekat juga. Akan aku habisi di sini. bisik hati Budi sengaja terus melangkah menginjak rerumputan agar sampai di rumah lamanya. Dengan cepat Budi menyelimut di antara dua pohon yang tidak terlalu besar. Badannya dengan cepat berjongkok untuk mengelabui orang yang mengikutinya dari tadi. Hingga terlihatlah dua kaki yang terus melangkah dan tiba-tiba berhenti mencari keberadaan Budi. Di antara celah tumbuhan tinggi itu Budi melihat seorang lelaki yang mengenakan jaket menggunakan tutup kepala. Padahal dari depan sudah terdapat pilar dari semen yang juga ia lihat bekas rumah panggungnya saat itu. Dengan gerakan cepat, Budi melangkah tanpa mengeluarkan suara sambil mengeluarkan pisau dari balik punggungnya menuju badan belakang lelaki itu. Diam.
Jangan teriak. Pisau ini bisa seketika memisahkan leher dan tubuh. Siapa kamu? Jawab pelan cepat. Budi semakin menekan dengan sekuat tenaga ke arah leher, sementara dua tangan lelaki itu berhasil ia kunci mengenakan satu tangan Budi. Ampun Bud, ini Amang Karni. Ini Karni. Ucap lelaki tua yang sudah hampir kehabisan nafas, bahkan hampir kehilangan nyawanya, namun tidak Budi lepaskan begitu saja. Hanya melonggarkan tekanan tangan di bagian leher agar bisa berbicara sedikit leluasa. Di dalam lawang sasar terdengar teriakan. Mungkin di pintu ujung sana sudah terjadi hal buruk. Amang minta jangan datang ke sana, Bud. Tolong dengarkan ucapan Amang. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja, namun tetap tidak melepaskan pisau dari leher Mang Karni. Malah kembali menekannya sekuat tenaga, membuat Mang Karni sangat panik. Tolong Bud. Jangan Bud, tolong. Jangan bunuh Amang. Sekuat tenaga, Budi memukul bagian belakang pundak Mang Karni hingga membuat tubuhnya itu langsung tengkurap mengenai tanah tanpa mengeluarkan suara lagi. Ini tidak akan lama. Maaf Mang. Pagi juga Amang bakalan sadar. Tidak ada yang bisa melarang aku datang ke lawang sasar. Apalagi ini perintah Gama. Setelah beberapa detik melihat tanah bekas di mana Budi dulu tinggal bersama almarhum Abah dan maknya, kini Budi melangkah tergesa-gesa menuju ujung kampung Wetan Tilas Jaya untuk sampai di pintu masuk lawang sasar. Pandangan matanya sudah tajam, keringat sudah mengalir di wajahnya, sudah tidak sabar ingin membuktikan kesaktian Basugi dan para pengikutnya itu, termasuk Wewe Gombel yang Gama katakan. Hamparan rumput sudah terlihat, namun secara perlahan ia mendengar arangan suara manusia di ujung lawang sasar, membuatnya semakin tergesa-gesa melangkahkan kaki. Beberapa orang sudah tergeletak lemas tanpa bisa bergerak. Lebih dari 3 orang yang pertama kali Budi lihat mengenakan baju serba hitam. Bahkan orang-orang itu sangat kaget ketika melihat perawakan Budi dengan rambut gondrongnya. Siapa kalian? Orang itu tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, apalagi amarah sudah tergambar jelas di wajah Budi. Kalian pengikut Sugi? Ada orang yang masuk ke dalam. Ampun. Karena tidak ingin kedatangannya diketahui siapapun, dengan terpaksa Budi memegang setiap leher orang-orang itu agar matanya terpejam. Hanya suara teriakan menahan rasa sakit yang terakhir Budi dengar, dan mereka bertiga sudah terlelap, membuat Budi langsung berjalan dengan cepat memasuki lawang sasar. Setelah puluhan tahun ia tinggalkan dan lepas dari tanggung jawab sebagai penerus juru kunci. Dibawa ke sini Rara. Langkahnya tiba-tiba terhenti dan sangat kaget ketika mendapati sebuah sarung lusuh yang tergeletak begitu saja. Apalagi setelah ia pastikan sarung itu pernah dilihatnya berkali-kali dipakai lelaki yang mengenakan Vespa tua. Segera Budi ambil dengan perlahan. Lelaki itu tujuannya ternyata lawang ini juga. Untuk apa? Dari kejauhan ia melihat lelaki yang malam kemarin mengendarai Vespa tua berjalan ke arahnya. Pandangan lelaki itu seperti heran pertama kali melihat Budi secara dekat. Begitu juga dengan Budi yang akhirnya bisa melihat saat ini secara berdekatan. Ayolah, udah cukup aku aja yang tingkahnya kayak monyet. Jangan ada orang lain lagi yang tingkahnya kayak hewan buas. Ucap lelaki yang belum Budi ketahui namanya saat melihat Budi yang berlaku layaknya hewan hutan. Budi semakin yakin bahwa lelaki yang kini berhadapan dengannya bukanlah sembarang orang, sama ketika pertama kali ia melihatnya jauh-jauh hari. Itu sarungku, balikin. Jadi kamu yang menghabisi orang-orang itu? Balikin, sarung itu mengandung kutukan aroma keringat pendekar Jawa yang bisa membuat hidupmu gak tenang. Buat ikat rambut kamu juga bakal jadi sarang kutu. Untuk apa tujuan kamu masuk ke dalam lawang sasar? Baru saja lelaki itu akan menjawab, tiba-tiba secara bersamaan mendengar jelas suara lengkingan teriakan perempuan sangat kencang dari dalam lawang sasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.